Bab 1621. Pada awalnya, dia bertarung melawan Tian Jiao, seorang semi-suci di tahap pertama, dan dikalahkan setelah 100 gerakan. Dia selalu bangga dengan masalah ini, tetapi sekarang dibandingkan dengan Lu Ming, dia adalah seorang terak. Lu Ming, bagaimanapun, membunuh seorang pria kuat di tahap pertama dari semi-suci. Aku khawatir dia bahkan tidak membutuhkan kaki untuk bertarung dengan Lu Ming, tetapi hanya setengahnya. Sebelumnya, Lu Ming mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk Perang Dunia Pertama, yang sepenuhnya benar. Namun, dia juga mengatakan bahwa Lu Ming sombong. Itu jelas ketidaktahuannya sendiri. Pergilah. Lu Ming minum. Huang Qi pergi dengan wajah merah. Pria ini sangat kuat, pantas saja dia bisa bersama Huang Ling. Burung dari bulu berkumpul bersama. Itu normal untuk tubuh roh surgawi dan tubuh roh surgawi berjalan bersama. Namun, kultivasi orang ini terlalu rendah untuk bersaing dengan roh surgawi lainnya. Ya, kecuali dia dipromosikan dalam kultivasinya. Tentu saja, Lu Ming mendengarkan ucapan ini, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak peduli. Huang Ling, apakah kamu punya cara untuk menghilangkan tanda pembunuhan di rumah Qiansha? Lu Ming melangkah ke Huang Ling dan bertanya. Dia memiliki tanda pembunuhan dari rumah Qiansha. Selama pembunuh rumah Qiansha berada dalam jarak tertentu, mereka dapat menemukannya melalui tanda pembunuhan. Dia tidak takut, tapi dia sangat kesal. Huang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang aku tahu, tanda pembunuhan dari rumah Qiansha sangat sulit untuk dihilangkan. Terlebih lagi, semakin banyak pembunuh yang terbunuh, semakin kuat tanda pembunuhannya. Semakin mudah para pembunuh dari rumah Qiansha akan merasakannya. Jika kamu ingin menghilangkan tanda pembunuhan, akan sulit untuk menghilangkan tanda pembunuhan kecuali orang kuat setingkat kaisar yang bergerak. Orang kuat tingkat kaisar. Lu Ming menggelengkan kepalanya, penuh kepahitan. Biarkan dia pergi kemana menemukan tingkat kaisar yang kuat, belum lagi medan perang 100 klan, tentu saja tidak, bahkan dari medan perang 100 klan, Changzhou, tetapi bahkan tidak ada satu tingkat kaisar yang kuat. Di wilayah lain, ada orang-orang kuat tingkat kaisar, tetapi bagaimana orang-orang kuat tingkat kaisar dapat membantu Lu Ming satu persatu ketika mereka memandang rendah dunia? Tampaknya kita hanya bisa lebih berhati-hati untuk mencegah pembunuhan para pembunuh rumah Qiansha. Dia adalah penguasa tubuh. Dia tidak bisa tinggal di peta gunung dan sungai setiap hari. Dia perlu memahami jalan langit dan bumi, dan dia perlu berlatih bertarung. Berbeda dengan tubuh sekunder, dia dapat tinggal di peta gunung dan sungai setiap hari, dan dapat meningkatkan api roh dengan bantuan pelat susunan Tai Chi. Lu Ming, pembunuh rumah Qiansha, bahkan pasukan kekaisaran lainnya sangat takut. Umumnya, mereka tidak berani membunuh pembunuh rumah Qiansha. Paling-paling, mereka hanya menghancurkan pihak lain. Begitu mereka dihantui oleh tanda pembunuhan, mereka akan menghadapi pembunuhan tanpa akhir. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Tegur Huang Ling. Lu Ming mengangguk, dan kemudian mereka tidak berhenti, menuju kota air yang gelap. Kota air gelap beberapa kali lebih besar dari kota tempat tinggal Lu Ming sebelumnya. Pemuda yang berjalan di jalan memiliki nafas yang kuat, kebanyakan dari mereka setengah suci. Segera, Huang Ling dan Lu Ming datang ke sebuah kuil besar. Di puncak kuil, Istana Phoenix memiliki 3 karakter besar yang megah. Lu Ming, aku berasal dari kekuatan kekaisaran, Istana Phoenix. Ini adalah pijakan sementara Istana Phoenix di medan perang 100 etnis. Huang Ling menjelaskan. Medan perang Baizu adalah tempat bagi banyak pasukan kekaisaran untuk mengalami. Begitu banyak pasukan kekaisaran yang kuat akan membeli kuil di kota-kota raksasa medan perang Baizu sebagai pijakan sementara. Bagaimanapun, aku telah berlatih di luar dan bertarung dengan para master. Aku lelah. Aku perlu tinggal di tempat untuk menyesuaikan diri dan menutup diri. Santo. Begitu dia memasuki gerbang kuil, 2 pemuda dan pemudi membungkuk ke arah Huang Ling. Hati Lu Ming bergerak. Tampaknya Huang Ling memiliki status tinggi di Istana Phoenix. Dia adalah orang suci. Huang Ling mengangguk dan membawa Lu Ming ke dalam Istana Phoenix. Dalam perjalanan, aku bertemu tidak kurang dari 20 pemuda dan pemudi. Pria dan wanita muda ini adalah pria tampan dan wanita cantik. Mereka semua setengah suci dan keberadaan tubuh roh yang superior. Seperti lembah Dewa Naga, hampir semua orang di Istana Phoenix membangkitkan darah Phoenix dan mengolahnya menjadi tubuh pertempuran Phoenix. Banyak Tian Jiao, tampaknya Istana Phoenix, bahkan dalam kekuatan kekaisaran, adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Sepanjang jalan, Lu Ming ketakutan. Di tengah jalan, aku bertemu begitu banyak Tian Jiao. Siapapun di sini, jika kamu pergi ke Changzhou, adalah Tian Jiao teratas. Beberapa nafas tidak dapat dipahami dan ada aturan di sekitarnya. Jelas, dia adalah orang yang kuat di tahap kedua semi-suci. Bahkan setengah orang suci dari hukum dapat bersaing dengan 10 roh jahat di Changzhou. Ini mungkin hanya puncak gunung es di Istana Phoenix. Tahukah kamu, medan perang 100 kebangsaan, di atas tanah suci, tidak diizinkan masuk, Istana Phoenix, tidak akan ada tanah suci di atas Tian Jiao. Sangat. Yuan Lu sangat besar, Tian Jiao terlalu banyak, Changzhou hanyalah sebuah sudut. Pikiran melintas di benak Lu Ming. Sekarang,
idenya telah berangsur-angsur berubah, dan visinya tidak terbatas pada Changsu. Bagaimanapun, Shen Zi akan menjadi batu loncatannya, dan lawannya adalah Tian Jiao yang tak tertandingi di antara pasukan kekaisaran di tanah dinasti Yuan. Mata Lu Ming menunjukkan rasa perang yang kuat, dan merasakan darah mendidih. Lu Ming, kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Datanglah ke halaman, Huang Lingdao. Bagus. Lu Ming mengangguk. Selama periode ini, aku akan mengirim orang untuk menanyakan tentang makam Kaisar Reinkarnasi di Kota Air Gelap. Jika ada peta lain dari makam Kaisar Reinkarnasi dan kuncinya lahir, pasti tidak akan disembunyikan. Itu akan ditransmisikan. Aku akan memberitahu kamu segera setelah ada berita. Huang Lingdao. Sepertinya tepat bagiku untuk bekerja sama denganmu. Itu bisa mengurangi banyak masalah bagiku. Lu Ming tersenyum. Bagaimana kamu bisa membayar aku? Huang Ling tersenyum dan menatap Lu Ming. Wanita yang sangat cantik, ucapkan kata-kata yang ambigu, bahkan dengan tekad Lu Ming, hati tidak melompat. Aku tidak mengatakan bahwa kamu dan aku beruntung. Bagaimana kalau mengalahkan Phoenix dan Phoenix secara langsung? Lu Ming membuka mulutnya sambil tersenyum. Pergilah, apakah itu caramu membayar? Bukankah itu lebih murah untukmu? Huang Ling memberi Lu Ming mata putih, mengangkat Lian Bu dengan ringan dan pergi dari sini. Lu Ming tertawa, mendorong gerbang halaman dan masuk. Halamannya sangat luas. Lu Ming masuk ke sebuah ruangan sesuka hati, lalu memasuki peta gunung dan sungai, duduk di bawah pohon kuno Udao dan berpikir dengan tenang. Kota Air Gelap adalah tempat berkumpulnya Tian Jiao dari berbagai pasukan kekaisaran, seperti Huang Ling. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka tidak sedikit. Mungkin ada Tian Jiao yang lebih kuat dari Huang Ling. Setelah perang, beberapa dari mereka tidak cukup kuat untuk memasuki makam. Lu Ming berpikir. Saat ini, badan utama dan badan sekunder bekerja sama untuk menekan karakter seperti Wan Tiancheng. Dengan gelembung, dia bisa mengejutkan dan membunuh mereka. Namun, jika tubuh utama Lu Ming sendirian, dia bukanlah lawan karakter seperti itu, yang masih sedikit lebih buruk. Dia juga harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Sekarang, ada dua arah utama baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Salah satunya adalah meningkatkan prestasinya. Ketika prestasinya meningkat, kekuatannya secara alami akan melonjak. Yang kedua adalah terobosan segel Fantian yang kacau balau. Dia telah mencapai puncak level keempat. Begitu dia menembus level kelima, kekuatan segel Fantian akan lebih kuat dan lebih nyaman digunakan. Bab 1622 Subscribe Penatua. Lu Ming duduk di bawah pohon pencerahan kuno dan berlatih dengan satu hati. 3 hari berlalu dalam sekejap. Terlalu lambat. Tidak ada perang besar. Terlalu lambat untuk kerja keras seperti itu. Lu Ming menyelesaikan latihannya dan berbisik. Nyatanya, kecepatan latihannya di bawah pohon purba dan dibantu oleh batu surga tidak lambat, tetapi jauh lebih buruk daripada kecepatan latihan dalam pertempuran. Langit sama bangganya dengan awan di sini. Sayang sekali melewatkan seseorang untuk berlatih. Lu Ming tersenyum, mengganti satu set jubah hitam, keluar dari peta gunung dan sungai, menuju kota air yang gelap. Keluar dari kota air yang gelap, melihat ke danau tidak jauh, aku melihat banyak anak muda berdiri di atas danau, dan ada juga 2 anak muda yang sedang bertarung dengan sengit. Telapak tangan Lu Ming bersinar, dan topeng surah muncul di tangannya, lalu dia memakainya di wajahnya. Tiba-tiba, dia memiliki temperamen yang ganas. Topeng surah ini digunakan oleh Lu Ming ketika dia tidak pandai dalam hal itu. Dengan materialnya, kamu bisa melihatnya sekilas saat bertemu dengan orang kuat di puncak Kaisar Wu. Tapi Lu Ming menutupinya dengan yuan asli, dan yang lain tidak bisa melihatnya. Mengenakan topeng surah, Lu Ming melangkah maju menuju orang-orang muda itu dengan nafas dingin di tubuhnya. Beberapa orang terkejut dan melihat Lu Ming satu demi satu. Melihat Lu Ming mengenakan topeng surah, mereka terkejut. Seorang pria dari 9 kelas berat Kaisar seni bela diri, mengenakan topeng, membuat misteri dan berpura-pura menjadi hantu. Seseorang bersenandung dengan dingin dan menatap Lu Ming dengan dingin. Ledakan. Tiba-tiba, Lu Ming mulai melangkah keluar dan muncul di langit di atas orang yang membuka mulutnya. Kaki langit raksasa mengembun, seperti kaki dewa, dan melangkah ke arah orang yang membuka mulutnya. Mencari kematian. Pria itu berteriak, dan Zenyuan pecah, dan momentumnya melonjak ke langit. Dia memadat menjadi pedang dan menebas Lu Ming. Di atas pedang, ada kekuatan hukum. Tahap kedua dari keberadaan manusia ini adalah tahap pertama dan kedua. Ketika banyak orang mengira Lu Ming akan dibunuh dengan pisau, hasilnya tidak terduga. Ledakan. Di bawah kaki langit raksasa, pedang itu runtuh dan kaki raksasa itu terus turun. Pria dari tahap kedua dari semi suci itu langsung ditabrak oleh Lu Ming ke danau di bawah dengan satu kaki dan memuntahkan darah. Membunuh. Lu Ming minum, tinjunya bersinar dan tinjunya meledak. Kekuatan kepalan yang mengerikan, seolah-olah melalui kehampaan, menuju danau di bawah. Ledakan. Air danau bergelombang dan ombak bergelombang. Air di daerah itu menyebar ke 4 sisi dengan gaya kepalan tangan, memperlihatkan dasar danau. Aku melihat sebuah lubang besar di dasar danau.
Pria dari tahap kedua dari semi suci, terbaring di dalam lubang, tidak bernafas dan dibunuh oleh Luming. Luming menjangkau dan menyebalkan. Zenyuan seperti pita dan menggulung cincin penyimpanan pihak lain. Danau mengalir kembali, dan Tianjiao tetap berada di dasar danau selamanya. Seberapa kuat? Banyak orang terkejut. Pria bertopeng surah ini, meskipun hanya Wu Huangjiu yang berat, tetapi tidak berarti bermain trik, tetapi kekuatan keberadaannya sangat mengerikan. Siapa kebanggaan surga? Beberapa orang berspekulasi. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan kekaisaran. Setiap hari, Tianjiao dari pasukan kekaisaran akan bergabung. Tidak ada yang tahu Tianjiao seperti apa yang akan muncul. Sua. Mata Luming seperti listrik, dingin seperti pisau, menyapu. Beberapa orang tersapu oleh mata Luming, tetapi tidak bisa menahan perasaan kagum. Kamu, lawan aku. Mata Luming tertuju pada seorang pemuda berjubah darah. Dia melangkah keluar secara langsung dan memukulnya dengan kepalan tangan. Setelah beberapa bulan di medan perang Baizu, Luming sudah terbiasa dengan aturan di sini. Di sini, tidak ada aturan, hanya pelatihan dan tantangan. Di sini, kamu ingin melawan siapa, tidak ada alasan. Luming akan menemukan tuan untuk bertarung. Dia tidak ingin membuang waktu, mengambil inisiatif untuk menyerang. Jangan berpikir kamu bisa bertarung denganku jika kamu membunuh sampah. Melihat bahwa Luming berani menyerangnya, pemuda berjubah darah itu tiba-tiba meledak menjadi kesempatan membunuh yang mencengangkan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya darah. Dia melambaikan cetakan telapak tangan berdarah, dan meniup Luming. Ledakan! Ledakan! Luming meledakkan 2 tinju berturut-turut. Bersama dengan cetakan telapak tangan yang berdarah, Luming mengirimkan gelombang yang mengerikan. Kekuatan tinju Luming langsung tersebar. Jejak telapak tangan yang berdarah terus-menerus dibombardir dengan kekuatan hukum yang mengerikan, terhadap Luming. Ini sangat kuat. Roh surga sangat kuat. Luming tidak terkejut tapi senang, dan melangkah maju. Zenyuan bergegas ke sarung tangan Liu Yuan, mengepalkan tinjunya, mengalahkan cetakan telapak tangan yang berdarah, dan terus membunuh pemuda berjubah darah itu. Pemuda berjubah darah ini adalah makhluk surgawi. Dia setingkat Tianjiao dengan Huang Ling dan Wan Tiancheng. Luming ingin memulai. Karakter yang dipilih secara alami sangat kuat dan lemah. Apa efeknya? Cetakan tangan besar iblis darah. Pria muda berjubah darah meraung dengan cahaya darah. Tubuhnya sepertinya berubah menjadi gas darah yang kuat. Hukum darah meledak. Cetakan telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke arah Luming. Luming harus ditepuk menjadi daging dan lumpur. Tubuh Luming bersinar, dan 12 tentara suci muncul. Luming mengambil senjata naga hitam, yang dipenuhi dengan semangat prajurit perang. Bidang yang kacau menutupinya dan berubah menjadi tombak seperti gunung dan menusuknya ke langit. Ledakan. Raungan Jingtian, Gunaon dan cetakan telapak tangan berdarah, pada saat yang sama menghilang. Itulah rahasia 10.000 prajurit. Dia adalah pria dari ribuan keluarga. 10.000 keluarga benar-benar menghasilkan Tianjiao yang begitu mengerikan, dan Wu Huangjiu begitu kuat. Beberapa orang berseru, tidak bisa dipercaya. Orang-orang dari semua keluarga, jaga mereka. Pria muda berjubah darah itu sangat kuat, dan kesempatan untuk membunuhnya dingin. Dia melangkah keluar dari langit, dan darahnya menjadi semakin kuat, seolah berubah menjadi lautan darah. Wah! Di tangannya, bendera darah muncul. Dia mengibarkan bendera darah meningkat dengan cepat, dengan lautan darah, menuju Luming yang terbungkus di masa lalu. Rusak. Pistol naga hitam di tangan Luming tiba-tiba terlempar keluar. Itu seperti kilat hitam yang ingin menembus lautan darah. Pada saat yang sama, Luming memegang pedang prajurit suci, melangkah keluar, dan memotong dengan satu pedang. Ini seperti membelah langit dan bumi. Lautan darah terbelah, tetapi setelah beberapa saat berjatuhan, ia berkumpul kembali. Pistol naga hitam, terbang kembali, tanpa hasil. Lautan darah memenuhi langit, dan bendera darah menutupi langit dan menutupi Luming. Ubah itu menjadi genangan darah untukku. Pria muda berjubah darah berbicara dengan dingin. Pria bertopeng Shuro sudah selesai, dan dia ditutupi dengan bendera penjara darah dari kepala penjara darah. Ada cara untuk mati, dan dia pasti akan berubah menjadi genangan darah. Ya, kekuatan bertarung tuan penjara berdarah itu luar biasa. Bahkan jika Tianjiao berada pada level yang sama dengannya, dia tidak berani diselimuti olehnya. Meskipun kekuatan bertarung pria bertopeng itu mengerikan, dia hanyalah kaisar seni bela diri. Tianjiao lain telah jatuh. Dari semua sisi, ada semburan diskusi. Bahkan kedua pemuda yang tadinya bertarung sengit di awal sudah berhenti berkelahi. Luming ditutupi oleh bendera penjara darah, menutupi langit dan menghalangi matahari. Melihat sekeliling, Luming adalah bendera darah dan lautan darah. Semacam gas darah yang mengerikan, terus-menerus merembes ke arah Luming, untuk memurnikan Luming menjadi genangan darah. Luming menolak dengan medan kekacauan, dan medan kekacauan dipenuhi dengan suara mendesis. Bab 1623 Subscribe Penatua. Luming dikelilingi oleh 12 tentara suci, memegang senjata naga hitam, dan mengerahkan potensinya untuk menyerang 13 kali. Wah! Tenda tombak besar, menusuk ke depan,
tampaknya menembus langit dan bumi, tetapi tombak-tombak menembus lautan darah ditusuk keluar dari saluran besar, tetapi lautan darah menggelinding, dan kembali mengembun. Tidak ada usaha sama sekali, merasa kuat, tidak ada tempat untuk dijadikan jenderal. Sua. Lu Ming berubah menjadi pedang prajurit suci, dan memotong ki pedang besar, yang masih tidak berguna dan tidak bisa menembus lautan darah. Tian Jiao pada tingkat roh surgawi benar-benar kuat. Lu Ming berbisik. Pemuda berjubah darah ini sekuat 10.000 makhluk surgawi. Jika Lu Ming memanggil gelembung, serta tubuh sekunder Minglian, secara alami dapat menekan satu sama lain, tetapi itu tidak ada artinya. Lu Ming datang untuk mengasah dirinya sendiri. Ledakan, ledakan. Segera, Lu Ming mulai melancarkan serangan gila, termasuk tombak, pedang, dan Zenku Tiangong. Segala macam serangan silih berganti membombardir lautan darah yang luas. Lautan darah terus bergulir dan bergetar hebat. Namun, lautan darah masih belum pecah, tapi serangan seperti itu bukannya tidak berguna. Setidaknya itu bisa mencegah invasi lautan darah dan menahan kekuatan pemurnian. Di luar lautan darah, anak penjara darah dipenuhi dengan cahaya darah, berdiri di lautan darah dengan mata dingin. Berjuang, meski kamu berjuang sebentar, akhirnya kamu akan mati. Penjara darah anak dengan cara dingin, tubuhnya, semakin kabur, seolah berubah menjadi cahaya darah, menjadi lautan darah. Wah. Di lautan darah, cahaya darah mulai berubah, memadat menjadi pedang, tombak, dan melancarkan serangan ke Lu Ming. Bagus datang. Lu Ming tidak kenal takut, dengan tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Dia bertarung dengan lampu darah ini. Dalam sekejap, hanya beberapa menit kemudian, perang berlanjut. Senang, haha, kamu tidak bisa menyempurnakanku. Lu Ming tertawa, suara itu melewati lautan darah dan menyebar. Ini membuat anak penjara darah terlihat semakin jelek. Lihat berapa lama kamu bisa menahannya. Minuman dingin anak penjara darah, tubuh benar-benar menjadi sekelompok cahaya darah, ke lautan darah lebih kuat. Di lautan darah, di depan Lu Ming, lautan darah bergulung, tiba-tiba memadatkan wajah besar, yang merupakan wajah anak penjara darah. Membunuh. Minuman wajah besar itu, cahaya darah tak berujung, menuju Lu Ming untuk membunuh dan pergi. Segera setelah senjata naga hitam itu disetrum, itu berubah menjadi tenda tombak dan menusuk lampu berdarah itu. Pada saat yang sama, pedang kiri keluar, dan pedang besar kiri dipotong. Ledakan. Kali ini, kekuatan cahaya darah lebih kuat. Tubuh Lu Ming terkejut, dan dia hanya bisa mundur. Dia bukanlah saingan dari kesombongan seperti sipir berdarah. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba minum, dan formula pedang ajaib meledak, berubah menjadi dua lampu pedang hitam, menembus lautan darah. Itu serangan jiwa. Di lautan darah, keluarlah raungan menyakitkan anak penjara berdarah itu. Wah. Di mata Lu Ming, dia menembakkan dua lampu pedang lagi dan menusuk ke lautan darah. Di lautan darah, Tuan Muda Penjara Darah berteriak lagi. Di lautan darah, bentuk tubuh anak penjara darah memadat lagi, dan wajahnya sedikit pucat. Bukannya dia tidak memiliki harta pertahanan spiritual dan ilahi, tetapi tubuhnya berubah menjadi cahaya darah dan meleleh menjadi lautan darah, yang berarti jiwanya juga terpencar. Harta pertahanan roh dan dewa secara alami kehilangan fungsinya dan dilukai oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Dia harus menyusun kembali tubuhnya, agar roh dan Tuhan dapat mempertahankan harta agar bisa bekerja. Namun, ketika dia menyatukan kembali tubuhnya, kekuatan lautan darah secara alami melemah. Kekacauan. Lu Ming minum dengan ringan dan mencubit tangannya dengan cepat. Di luar lautan darah, di atas langit, ada segel surga yang sangat besar dan tak tertandingi, yang tidak lebih kecil dari lautan darah. Ini adalah segel kacau Lu Ming. Serangan yang mengerikan. Di luar, banyak Tian Jiao melihat kekacauan besar di langit pucat. Mereka merasa bahwa jika serangan seperti itu menimpa mereka, mereka akan hancur total. Ledakan. Kekacauan segel langit, menuju lautan penindasan darah. Ledakan. Lautan darah getaran gila, gulungan gila, dan pecahnya konfrontasi teror Fan Tianyin yang kacau. Di langit, itu terus meledak. Ada jalan keluar. Di lautan darah, Lu Ming mendongak dan matanya cerah. Kipas kekacauan Tianyin bertabrakan dengan lautan darah, yang akhirnya membuat celah. Lu Ming mengambil langkah angin dan guntur, melangkah keluar, menjelma angin dan guntur, dan bergegas keluar dari celah dalam sekejap dan bergegas keluar ke lautan darah. Orang itu, keluar. Beberapa orang berseru kaget. Kamu tahu, tidak mudah untuk keluar dari lautan darah anak penjara darah. Sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Ledakan. Pada saat ini, karena tabrakan terus-menerus dengan lautan darah, kipas kekacauan Tianyin akhirnya kehabisan energi dan meledak. Namun, lautan darah juga sangat tertekan. Bukannya kekuatan segel Fan Tian tidak kuat. Alasan utamanya adalah prestasi Lu Ming tidak cukup baik untuk satu sama lain, dan ada kekuatan hukum dalam darahnya.
Terlebih lagi, segel Fantian yang kacau masih berada di level keempat, dan kekuatannya secara alami terbatas. Bahkan jika kamu bergegas keluar dari lautan darah, kamu masih akan mati. Kepala penjara darah minum dengan dingin, dan lautan darah memadat kembali menjadi bendera darah, yang dia pegang di tangannya. Cahaya darah terus mengalir ke bendera darah, dan bendera darah berubah menjadi raksasa dan menyapu ke arah Luming. Bersenandung. Tombak panjang Luming menyapu, dan itu juga berubah menjadi raksasa. Kedua pria itu membuat tabrakan yang mengerikan. Langit dan bumi meraung, dan Luming melangkah keluar dari kehampaan. Tatap muka, dia dikalahkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Bendera darah Wanzang menyapu, terus-menerus menuju Luming. Luming meletakkan tombak naga hitam, memegang segel kacau di tangannya, dan menghancurkannya ke arah Luming. Segel surga yang kacau ini sekitar 60% kuat. Ledakan. Penggemar kekacauan Tian Yin dikalahkan oleh bendera darah. Tapi kemudian, di tangan Luming, ada beberapa segel kacau yang terkondensasi dari langit dan dihancurkan terus-menerus. Keduanya bertarung dengan sengit dan bertarung satu sama lain selama lebih dari 10 gerakan. Meskipun Luming tertinggal, tidak mungkin dia membunuhnya untuk sementara waktu. Ledakan. Terdengar raungan lagi, dan Luming mundur. Hahaha, senang hari ini, kita akan bertarung di lain hari. Luming tertawa dan berkedip ke kota air yang gelap di belakang. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Tuan muda dari penjara darah berteriak, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Hari ini, dia diprovokasi oleh seorang pria dari Wu Huangjiu. Dalam pertempuran terakhir, dia tidak memenangkan pihak lain. Di mana dia kehilangan muka. Dia tidak mau membunuh Luming. Melambai-lambaikan bendera darah, dia mengejar Luming dengan kecepatan penuh. Tapi Luming menggunakan langkah angin dan guntur, dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Sebentar lagi, dia bergegas ke kota air yang gelap. Brengsek. Anak penjara darah mengaum, hanya bisa berhenti. Luming bergegas ke kota air yang gelap dan menemukan tempat rahasia untuk melepas topengnya, mengganti pakaiannya, dan menarik napas panjang. Bab 1624 Subscribe Penatua. Dalam Perang Dunia Pertama barusan, uang aslinya akan segera habis. Namun, dalam perang ini, dia hampir melakukan yang terbaik dan masih ditekan oleh pihak lain. Namun, dia juga memperoleh prestasi baru dalam perang ini, dan dia memiliki pemahaman baru tentang jalan langit dan bumi. Selama dia memiliki pencernaan yang baik, dia pasti akan membuat kemajuan. Segera, dia kembali ke Istana Phoenix, memasuki peta gunung dan sungai, duduk di bawah pohon pencerahan kuno, dan diam-diam menyadarinya. 2 hari kemudian, Luming menyelesaikan pelatihannya. Bertarung dengan yang kuat, bertarung dengan hidup dan mati, memang benar kemajuannya sangat cepat, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan kultivasi yang telaten. Luming tersenyum. Di bidangnya yang kacau, ada beberapa peningkatan. Kalau begitu lanjutkan. Luming tertawa dan keluar dari Istana Phoenix untuk mencari tempat rahasia. Dia mengenakan jubah hitamnya dan memakai topeng Sura dan pergi keluar kota. Sura itu, dia datang lagi. Begitu Luming tiba, dia menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, 2 hari yang lalu, Luming dan Pangeran Penjara Berdarah berperang, dan rumornya sangat populer. Perang. Luming masih mendominasi seperti terakhir kali. Dia mengawasi seorang pria muda dan menembaknya dengan kepalan tangan. Melalui indera pernafasan, pemuda ini juga harus setingkat dengan sipir darah. Mencari kematian. Pihak lain minum dengan dingin dan berkelahi dengan Luming. Kali ini, Luming masih di bawah, melawan pihak lain lebih dari 100 langkah. Nak, mati. Pada saat ini, kota air gelap, dari cahaya berdarah, adalah anak penjara darah, dia jelas mendengar berita itu, menyerbu keluar. Tidak ada lagi teman hari ini. Kita akan bertarung lagi dalam 2 hari. Luming tertawa, menggunakan langkah angin dan guntur, beberapa kedipan, menghindari anak penjara darah, bergegas ke kota air yang gelap. Orang ini menggunakan kita sebagai batu asah. Pria muda yang bertarung dengan Luming hari ini berbicara dengan dingin. Dia diperlakukan sebagai batu asa oleh Raja Seni Bela Diri. Tidak ada yang akan merasa nyaman. Skill yang digunakan oleh pria itu sangat aneh. Skill rahasia yang digunakan adalah skill rahasia dari 10.000 keluarga dan formula rahasia dari 10.000 tentara. Tapi medannya, sepertinya, bukan medan dari 10.000 tentara. Ini adalah sangat mirip dengan medan kacau dalam legenda. Di dunia, apakah benar-benar ada orang yang bisa berkultivasi menjadi kekacauan? Sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, rohnya sepertinya ada hubungannya dengan Paulon. Di sekitar danau, beberapa anak muda membicarakannya. Orang-orang ini adalah Tianjiao dari kekuatan kekaisaran, dan penglihatan mereka secara alami unik. Alam dan roh Luming tidak dapat disembunyikan dari orang-orang ini. Ini adalah dunia yang hebat hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu orang-orang yang telah berkultivasi menjadi kekacauan di medan perang 100 kelompok etnis.
kekacauan adalah salah satu dari 10 bidang terkuat. Di masa depan, berkultivasi menjadi hukum juga merupakan salah satu dari 10 hukum yang paling kuat. Ya, aku mendengar bahwa beberapa orang telah berhasil mempraktikkan hukum tertinggi lainnya. Alangkah indahnya jika kita bisa melihat benturan hukum tertinggi. Tian Jiao, yang bertarung dengan Lu Ming hari ini, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memasuki kota air gelap, Lu Ming mengganti bajunya dan pergi ke Istana Phoenix. Tak disangka, baru pulang ke Phoenix Palace, baru ketemu Huang Ling mencarinya. Lu Ming, peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi, aku punya berita. Huang Ling Dao. Oh, bagaimana kabarmu? Mata Lu Ming cerah dan bertanya. Ada lebih dari satu peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi. Di tempat yang berbeda, peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi lahir dan diperoleh oleh orang yang berbeda. Sekarang, masalah ini tersebar luas di kota air gelap. Huang Ling Dao. Apakah kamu tahu siapa yang mendapatkannya? Tanya Lu Ming. Entahlah, tapi aku yakin ada banyak orang di kota air gelap. Huang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata. Sepertinya mereka semua menunggu, jadi kita tidak perlu khawatir. Akan ada beberapa orang yang mau tidak mau keluar untuk memimpin. Lu Ming Dao. Huang Ling mengangguk, lalu berdiskusi dengan Lu Ming, lalu pergi. Lu Ming terus memasuki peta gunung dan sungai dan berlatih dengan sekuat tenaga. Kemudian, setiap 2 hari, Lu Ming akan pergi keluar kota untuk menantang yang kuat. Di antara mereka, Lu Ming memiliki pertempuran paling banyak dengan Pangeran Penjara Darah. Namun, meskipun Lu Ming selalu tertinggal, dia tidak dapat membantunya. Dengan cara ini, sebulan berlalu dalam sekejap. Dalam sebulan terakhir, nama suram menyebar ke seluruh kota air gelap dan menjadi orang gila pertempuran yang terkenal di kota itu. Seperti yang diketahui semua orang, Lu Ming mengambil Tian Jiao sebagai batu asa mereka, tetapi sebaliknya, Tian Jiao itu juga menggunakan Lu Ming sebagai batu asa mereka untuk mendorong diri mereka ke depan. Dalam sebulan terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dan telah mencapai puncak Wu Huangjiu. Jadi, ke belakang, Lu Ming menantang Tian Jiao itu, perlahan, kerugiannya tidak begitu jelas, bahkan bisa menggambar. Di medan perang Baizu, Tian Jiao terlalu banyak dan tidak ada kekurangan lawan. Oleh karena itu, Lu Ming dapat membuat kemajuan begitu cepat. Jika dia berada di Changzhou, dia tidak akan maju begitu cepat, karena lawannya tidak begitu banyak. Tabrakan antara kejeniusan dan kejeniusan dapat mendorong kemajuan manusia, terutama bagi Lu Ming. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih di peta gunung dan sungai. Tiba-tiba, dia tergerak, dan sepertinya ada gerakan di luar. Lu Ming menyelesaikan pelatihannya dan keluar dari gunung dan sungai. GAH. Peta gunung dan sungai, tinggi di langit, datang semburan seruan tajam, bergema di langit dan bumi, bergema di antara langit dan bumi. Lu Ming keluar ruangan, melihat ke langit, menemukan bawah langit, lebih dari beberapa putaran matahari. Tidak, itu bukan matahari, itu beberapa burung gagak emas. Burung dewa, gagak emas 3 kaki, itu adalah beberapa gagak emas 3 kaki. Gagak emas berkaki 3, yang dikenal sebagai burung dewa matahari, dan naga asli, Phoenix, juga merupakan binatang yang sangat mengerikan. Darah maniakian adalah gagak emas setinggi 3 kaki. Beberapa burung gagak emas, melayang di langit kota air yang gelap, dipenuhi dengan nyala api kemasan, bersinar seperti lingkaran matahari. Ada apa? Mengapa gagak emas berkaki 3 itu berputar-putar di langit? Di Istana Phoenix, para murid Istana Phoenix juga terganggu. Mereka muncul di udara satu persatu dan menatap langit. Sosok Huang Ling muncul di samping Lu Ming. GAH, GAH. Total 4 gagak emas berkaki 3 memancarkan panggilan cerah, dan kemudian berubah menjadi 4 pemuda berjubah emas, terpisah dari 4 sisi kota air gelap. Tuan-tuan, aku, Pangeran berkebangsaan Jinwu, ingin mengatakan sesuatu kepada kamu. 4 pemuda berkebangsaan Jinwu berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka menyebar ke seluruh kota. GAH. Pada saat ini, gagak emas yang lebih keras terdengar di langit. Di udara tinggi, cahaya kemasan yang menyilaukan menyebar. Kemudian, sosok setinggi 10.000 kaki muncul di langit. Ini adalah seorang pemuda, bukan entitas, tetapi kekuatan Yuan asli dan hukum. Dia mengenakan jubah emas, disulam dengan lingkaran matahari, dan mengenakan mahkota emas di kepalanya. Dia terlihat tampan dan dingin, memperlihatkan martabat yang kuat. Lihat 10 putri. Pada saat yang sama, keempat orang Jinwu memberi hormat kepada Wanzang. Dia adalah pangeran ke-10 dari kebangsaan Jinwu. Dia sangat mengerikan. Tubuh fisiknya setara dengan tubuh roh tingkat rendah. Selain itu, dia telah mencapai tahap ketiga semi-suci, keadaan hukum dapat menjadi tubuh. Huang Ling membuka mulutnya dan matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Bab 1625 Subscribe Penatua. Bisa hukum. Mata Lu Ming, juga koagulasi. Sesuai namanya, kaleng hukum adalah kekuatan hukum.
Ketika dituangkan ke dalam tubuh, setiap otot dan bahkan setiap sel diisi dengan kekuatan hukum. Pada level ini, kekuatan fisik akan melonjak, dan kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan. Jaraknya hanya setengah langkah dari tanah suci. Huang Ling juga merupakan tubuh roh tingkat rendah. Itu bisa dianggap sebagai Tianjiao dengan level yang sama dengan lawan. Namun, kultivasinya hanyalah tahap kedua dari Semisage. Jika dia bertarung dengan pihak lain, dia akan dikalahkan dengan mudah. Di medan perang Baizu, Tianjiao semacam ini hampir menjadi yang paling kuat. Betapapun kuatnya Tianjiao, ia jarang datang ke medan perang Baizu karena tidak memiliki efek tempering. 10 putri Jinwu tampak agung dan melihat sekeliling. Suara itu keluar, berita bahwa makam kaisar reinkarnasi akan segera lahir. Aku yakin kamu semua harus mengetahuinya. Banyak orang terkejut. Kata pertama dari 10 putri Jinwu dikatakan langsung tentang makam kaisar reinkarnasi. Apakah karena makam kaisar reinkarnasi? Akhirnya, seseorang tidak bisa menahannya terlebih dahulu. Lu Ming tersenyum dan menatap Huang Ling. Aku juga tahu bahwa beberapa orang sudah mendapatkan peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi di kota air yang gelap. 10 putri Jinwu terus berbicara. Biarkan banyak mata orang menjadi cerah dan pahami 10 putri Jinwu. Ini untuk memimpin. Namun, ada banyak salinan peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi. Tidak ada gunanya mendapatkan satu pun. Hanya ketika digabungkan kita dapat menemukan makam kaisar yang bereinkarnasi dan mendapatkan harta karun di dalam makam. Hari ini aku akan memimpin. Aku juga memiliki peta dan kunci makam kaisar samsara. Besok siang, mereka yang telah mendapatkan peta dan kunci makam reinkarnasi akan datang ke Jinwu. Bagaimana dengan pertemuan kuil? Lagi pula, peta dan kunci ini tidak menyatu, tidak berguna dan hanya bisa direduksi menjadi sampah. Akhirnya, 10 putri Jinwu menambahkan, lalu sosok Wan Zhang menghilang di udara, dan keempat orang Jinwu juga menghilang di udara. Bagaimana? Apakah kamu akan pergi ke Aula Jinwu besok? Huang Ling menatap Lu Ming. Tentu saja, jika tidak, peta dan kunci kita tidak akan berguna. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saat ini, di kota air yang gelap, ada juga beberapa orang dengan mata berbinar. Seluruh kota air gelap membicarakannya. Suatu hari tidak ada kabar. Siang hari berikutnya, Lu Ming dan Huang Ling pergi ke Aula Jinwu bersama. Aula Jinwu juga dibeli oleh keluarga Jinwu di kota air gelap sebagai pijakan sementara, memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak lebih kecil dari Istana Phoenix. Ketika Lu Ming dan Huang Ling datang ke alun-alun di depan Aula Jinwu, mereka menemukan bahwa sudah ada lautan manusia di sini, dikelilingi oleh banyak Tianjiao. Ada juga banyak penduduk asli. Kebanyakan orang tidak memiliki peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi. Mereka hanya datang untuk melihat siapa yang memiliki kunci makam. Di alun-alun berdiri lusinan pemuda berjubah emas, semuanya berkebangsaan Jinwu. Di antara orang-orang ini, ada seorang pemuda bermahkota emas, duduk di kursi, melihat sekeliling dan penuh wibawa. Dia adalah pangeran ke-10 berkebangsaan Jinwu. Lu Ming dan Huang Ling berbaur di tengah keramaian dan tidak keluar. Siapapun yang mendapatkan peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi dapat keluar dan melihatnya. Suara 10 putri berkebangsaan Jinwu keluar. Menyentuh, menyentuh. Pada saat ini, sesosok melangkah keluar dari langit dan mendarat di alun-alun. Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang ramping dan dikelilingi oleh guntur. Itu daun guntur di timur sekte Raiteon. Seseorang berteriak. Orang ini kuat. Mata Lu Ming juga sedikit membeku. Guntur di sekitar Ye Dongfang semuanya diubah oleh hukum guntur. Begitu serangan diluncurkan, itu akan menjadi kejutan bagi langit. Ye Dongfang, sangat mengerikan, tidak kalah dengan 10 putri Jinwu. Huang Ling berbicara kepada Lu Ming. Ye Dongfang, apakah kamu memiliki peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi? Jinwu 10 mata pangeran menembakkan dua lampu emas, menatap Ye Dongfang. Tidak buruk. Telapak tangan Ye Dongfang bersinar, rune giok dan kunci muncul di tangannya. Ini hampir sama dengan kunci giok jimat yang didapat Lu Ming Huang Ling. Keluarkan peta dan kuncimu. Ye Dongfang membuka mulutnya. 10 putri Jinwu tersenyum dan menggerakkan tangan mereka. Ada juga simbol giok dan kunci di tangannya. Anehnya, ada dua jenis jimat giok dan kunci. Kamu punya dua set peta dan kunci. Mata Ye Dongfang mengeluarkan kekuatan guntur. Di sekitar, banyak Tianjiao melihat jimat giok dan kunci di tangan 10 putri Jinwu dan kamu Dongfang, dan mata mereka sangat panas. Tapi tidak ada yang berani melakukan perubahan. Dia yang ingin memperhatikan 10 putri Jinwu dan kamu Dongfang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. 3 set itu jelas jauh lebih buruk. Siapa lagi yang punya peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi? Mata 10 putri Jinwu melihat keempat sisi lagi. Kami. Saat ini, dua sosok melangkah ke alun-alun. Tidak ada keraguan bahwa kedua anak muda ini adalah Tianjiao yang sangat mengerikan.
Meskipun mereka tidak sebaik kamu Dongfang dan 10 putri Jinwu, mereka semua setingkat dengan Huang Ling, putra penjara darah, dan Wan Tiancheng. Di tangan mereka, masing-masing jimat giok dan kunci muncul. Kemudian, setelah beberapa saat, orang lain keluar dan mengeluarkan simbol batu giok dan kuncinya. Setelah beberapa saat, satu lagi keluar. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang mendapatkan jimat giok dan kunci dari makam Kaisar Reinkarnasi adalah orang-orang yang sangat mengerikan. Tak satu pun dari mereka akan lebih lemah dari anak penjara darah. Wan Tiancheng adalah tingkat Tianjiao. Sebelum dan sesudah, dan di tangan 10 pangeran Jinwu, ada 6 set simbol batu giok dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi. Mata Ye Dongfang, 10 putri Jinwu dan yang lainnya menjadi cerah. Jika kamu terus seperti ini, kamu mungkin dapat mengumpulkan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi. Lagi. Suara 10 putri Jinwu terdengar lagi. Ayo keluar. Huang Ling berbicara kepada Lu Ming. Bagus. Lu Ming mengangguk. Dua orang melangkah keluar, jatuh ke alun-alun, langsung menarik perhatian semua orang. Itulah semangat Istana Phoenix. Siapa bocah itu, bisa tahan dengan peri Huang Ling. Aku tahu bahwa bocah itu datang ke kota air gelap dengan Huang Ling di awal. Begitu dia tiba di kota air gelap, dia dibunuh oleh pembunuh rumah Qiansha, tetapi pembunuhnya dengan mudah dibunuh olehnya. Aku berani membunuh 1000 pembunuh di mansion, tapi aku tidak takut. Di sekeliling, terdengar suara diskusi. 10 putri Jinwu menyapu Lu Ming dan Huang Ling, lalu mengabaikan Lu Ming secara langsung. Mata mereka tertuju pada Huang Ling dan berkata, Huang Ling, peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi ada padamu. Bukan aku, tapi kita berdua. Huang Ling membuka mulutnya dan sebuah kunci muncul di tangannya, sementara Lu Ming memiliki simbol batu giok di tangannya. Ya. Jinwu Ten Prince dan kamu Dongfang dan yang lainnya, sedikit leng, beberapa terkejut. Bab 1626. 10 putri Jinwu, kamu Dongfang dan yang lainnya agak terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming, seorang pria dari Kaisar Wu Jiuxiong, benar-benar menguasai sebuah peta, yang jelas merupakan satu set kunci lengkap di tangan Huang Ling. Tetapi dengan kekuatan Huang Ling, mengapa tidak merebut peta di tangan Lu Ming? Tidak lebih baik menggabungkan peta dan kunci. Mengapa kamu ingin dua orang mengendalikan hal yang sama? Apakah dia dari istana Phoenixmu? 10 putri Jinwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Huang Ling menggelengkan kepalanya. Bukan dari istana Phoenix. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Jika kamu adalah pria 9 tingkat, yang memenuhi syarat untuk mengendalikan peta makam Kaisar Reinkarnasi, tolong berikan padaku. Suara dingin terdengar, sesosok melangkah keluar, nafas yang kuat, menutupi Lu Ming. Tuan penjara berdarah. Mata Lu Ming dipenuhi dengan cahaya dingin. Nak, berikan aku peta makam Kaisar Reinkarnasi. Kamu tidak pantas memilikinya. Penjara darah anak mulut dingin, mata penuh keserakahan. Dengan kekuatannya, dia tidak mendapatkan kunci atau peta makam Kaisar Reinkarnasi yang sama, yang membuatnya cemburu. Tidak ada yang lebih lemah darinya. Secara alami, dia tidak berani bergerak. Namun, Lu Ming hanyalah seorang pria dari Wu Huang Jiuchong, dan dia tidak memperhatikannya. Di tepi, 10 putri Jinwu, kamu Dongfang dan yang lainnya hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh, tanpa membuka mulut atau menghentikan mereka. Jika kamu memiliki peta atau kunci, kamu memenuhi syarat untuk membuka makam Kaisar Samsara bersama mereka dan memasuki makam Kaisar Samsara. Tapi siapa yang memiliki peta dan kuncinya, siapa yang bukan generasi yang berbakat dan kuat? Bagaimana Lu Ming bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka? Aku tidak memenuhi syarat, apakah kamu punya? Lu Ming mencibir. Aku tidak. Kalau begitu aku akan memberitahumu, apakah aku punya? Mata anak penjara darah itu dingin, ada kondensasi cahaya darah dari tubuhnya, nafas yang kuat, tekanan ke arah Lu Ming. Tiba-tiba, Phoenix memanggil, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia memblokir Lu Ming di depan Lu Ming, menatap tuan muda penjara darah dan berkata dengan suara dingin, penjara darah, Lu Ming bersamaku. Jika kamu ingin melawannya, itu tergantung apakah kamu bisa mengalahkanku. Huang Ling, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan pria Wu Huang Jiuzong? Aku khawatir ketika Kaisar kembali ke makam, aku khawatir itu akan menjadi cara untuk menyeret peta kembali. Untuk aku. Dia mencoba membujuk Huang Ling. Pergi, atau bertarung. Huang Ling memarahi dengan dingin. Kamu. Sipir berdarah sangat marah, tapi dia sangat takut pada Huang Ling. Meskipun Huang Ling adalah level Tianjiao yang sama dengan dirinya, Huang Ling adalah tubuh abadi Tian Huang. Vitalitasnya terlalu kuat. Jika dia bertarung, dia tidak takut hidup dan mati. Dengan vitalitasnya yang kuat, dia sering menghabiskan energi sampai mati. Di level yang sama dengan Tianjiao, Huang Ling tidak diragukan lagi sangat sulit untuk dihadapi. Brengsek. Ada apa dengan Huang Ling? Apakah ada yang salah dengan Huang Ling?
Dia lebih suka bekerja sama dengan Luming daripada dengan dia. Apa perbedaan antara mengambil Luming dan mengambil beban? Apakah ini kekasihnya? Gagasan seperti itu muncul di benaknya. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang di sekitar alun-alun memiliki ide seperti itu. Nak, dengan prestasimu, bahkan jika kamu memasuki makam kaisar reinkarnasi, kamu tidak akan mendapatkan harta apapun. Kamu hanya akan menyia-nyiakan peta itu dengan sia-sia. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menjual peta itu kepadaku, oke? Anak penjara darah masih belum menyerah. Pergilah. Jawaban Luming sangat sederhana, hanya satu kata. Apa yang kamu katakan? Peluang pembunuhan pada anak penjara darah begitu besar sehingga dia menatap Luming dengan ganas dan berkata, Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong jika kamu memiliki Huangling untuk mendukungmu. Kamu hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Aku akan melihat apakah kamu dapat menyimpan peta makam kaisar reinkarnasi. Kemudian dia mendengus dingin dan meninggalkan alun-alun. Di tengah kerumunan, dua orang menatap Luming dengan ketakutan. Mereka adalah Zhao Kuang dan Sima Liang. Mereka juga datang ke kota air gelap. Mereka memahami kekuatan bertarung Luming. Awalnya, Wan Tiancheng dibunuh oleh Luming. Tentu saja, mereka tidak akan mengingatkan anak penjara berdarah tentang kekuatan tempur Luming. Apakah lebih baik bagi Luming untuk berseteru dengan orang lain? Hanya saja kamu bisa menggunakan tangan orang lain untuk menghadapi Luming. Apakah ada orang lain yang memiliki peta dan kunci makam kaisar yang bereinkarnasi? Suara 10 putri Jinwu terdengar lagi. Di sekitar alun-alun, orang saling memandang, kali ini tidak ada yang keluar. Kemudian, 10 putri Jinwu bertanya lagi, dan tidak ada yang keluar. Jelas tidak. Hadirin sekalian, kami memiliki 7 eksemplar di sini. Mari kita lihat apakah semuanya ada di sini. Bagaimana? 10 putri Jinwu menyarankan. Yah, itu yang aku inginkan. Ye Dongfang adalah yang pertama membuka mulutnya, dan kemudian yang lainnya mengangguk. Ayo buat pola peta dan satukan untuk dilihat. Jinwu Ten Prince Road, dan kemudian gelombang, tirai cahaya kemasan, akan menutupi mereka, sehingga alun-alun di sekitar orang lain tidak dapat melihat mereka. Banyak desahan, awalnya ingin mengintip peta, sepertinya bukan main. Di layar cahaya kemasan, 10 putri Jinwu mengeluarkan 2 batu giok. Energi mengalir masuk, dan 2 simbol batu giok bersinar. Di udara, 2 peta muncul. Kemudian kamu Dongfang juga menyuntikkan Zenyuan ke dalam simbol giok, dan peta lain melayang keluar. 3 peta, disatukan di udara menjadi peta yang lebih besar, jelas tidak lengkap. Kemudian, yang lain juga memasukkan Zenyuan ke jimat batu giok satu demi satu, dan potongan peta yang tidak lengkap muncul. Hal yang sama berlaku untuk Luming, dan simbol batu giok di tangannya juga muncul. Sebanyak 7 peta, disatukan. Masih belum lengkap. Wajah Jinwu Ten Prince tenggelam. Jelas, 7 peta telah digabungkan menjadi satu yang lebih besar, tetapi jelas, mereka masih hilang. Satu bagian hilang di tengah dan satu sudut hilang di kedua sisi. Dilihat dari ukurannya, 3 potong harus hilang. Seharusnya ada 10 peta, 10 kunci. Ini belum lengkap, tidak ada lokasi spesifik di peta. Tampaknya hanya ketika 10 peta selesai barulah lokasi tertentu dapat ditampilkan. Ye Dongfang Dao. Mungkin, yang mendapat peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi bukan di kota air gelap, tapi di 3 kota lainnya. Ada kemanusiaan. Di tengah medan perang Baizu, ada 4 kota besar, mengumpulkan banyak Tianjiao. Peta yang tersisa mungkin ada di kota lain. Mungkin, aku akan mengirim seseorang ke 3 kota lain untuk menyebarkan berita. Selama periode waktu ini, sebaiknya kita tinggal di kota air yang gelap, menunggu peta dan kuncinya bersama, dan kita akan berangkat. Untuk mereinkarnasi makam Kaisar Agung di depan kita. Jinwu Ten Prince Road. Poin lainnya, telah menyingkirkan peta. Beberapa orang memandang Luming dengan dingin dan tenang, memancarkan cahaya aneh, tetapi setelah melihat Huangling, mereka semua menunjukkan ketakutan. Ketika 10 putri Jinwu melambaikan tangan mereka, tirai tipis itu menghilang. Mata semua orang menatap mereka, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka tahu makam kaisar reinkarnasi. Bab 1627. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Ayo pergi dulu. Ye Dongfang membuka mulutnya dan pergi ke udara. Aku juga. Lalu yang lainnya pergi. Tampaknya peta itu belum bersatu, kalau tidak mereka tidak akan tersebar secara terpisah. Seharusnya begitu. Mereka sedang menunggu sisa peta dan kuncinya. Orang-orang di sekitar aku menebak. Luming dan Huangling juga melangkah keluar dari langit. Mata banyak orang tertuju pada Luming, menunjukkan warna keserakahan. Mereka memalingkan mata satu persatu dan tidak tahu harus memperhatikan apa. Segera, Luming dan Huangling kembali ke Istana Phoenix. Kita harus terus meningkatkan kekuatan kita. Luming berpikir.
Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dikombinasikan dengan gelembung dan Minglian, dia lebih dari cukup untuk menghadapi Tian Jiao di level sipir darah. Namun, dia tidak sebaik 10 putri Jinwu dan kamu Dongfang. Namun, kultivasi Luming saat ini telah mencapai puncak 9 kali Kaisar Wu. Dalam waktu singkat, terlalu sulit untuk menerobos. Karena jika kita melangkah lebih jauh, kita akan memahami alam pamungkas dan melangkah ke tahap semi-sage pertama. Wu Huang Jiuchong, melangkah ke semi-suci, ini adalah punggung bukit, tidak mudah untuk ditembus. Dalam waktu singkat, Luming dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Yang pertama adalah kekacauan dan yang kedua adalah peningkatan kekuatan jiwa. Dia merasa bisa menembus kekacauan dan melangkah ke tingkat kelima. Dan kekuatan jiwa, selama memurnikan kristal roh jahat, dapat terus meningkat. Dalam hal pertahanan, roh Phoenix memiliki kekuatan pertahanan dewa. Jika kekuatan jiwa cukup kuat, itu masih bisa menembus pertahanan, menyebabkan dampak yang signifikan pada jiwa. Jika kekuatan jiwa Luming sebanding dengan tanah suci Ming atau bahkan tingkat orang suci yang agung, dia dapat menghancurkan roh dan harta pertahanan Tuhan dari anak penjara darah dengan satu minuman besar dan satu mata, dan menghancurkan jiwanya. Dalam analisis terakhir, kekuatan jiwa Luming tidak cukup kuat. Sekarang, kekuatan jiwanya setara dengan tahap kedua semi-suci. Ketika kekuatan jiwa Luming mencapai kekuatan tahap ketiga semi-suci, bahkan jika lawan memiliki harta pertahanan spiritual, itu masih dapat berdampak signifikan. Oleh karena itu, Luming memutuskan untuk tidak menantang untuk saat ini, tetapi berlatih dengan damai di Istana Phoenix. Luming sedang duduk di bawah pohon pencerahan kuno. Pikirannya ada di udara dan dia memahami segel surga yang kacau. Di aula sebuah kuil di kota air gelap, Tuan Muda Penjara Darah duduk di atas, wajahnya sangat dingin. Aku harus mendapatkan peta atau kunci makam Kaisar Reinkarnasi. Tuan Muda Penjara Darah membuka mulutnya dengan dingin dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tanpa peta atau kunci makam Kaisar Reinkarnasi, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya ketika dia mendapatkan peta atau kunci makam Kaisar Reinkarnasi, dia dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Cilde, apakah kamu punya rencana? Di aula, ada beberapa anak muda lainnya, semuanya di bawah penguasa penjara darah. Salah satu dari mereka berkata, menangkap. Anak penjara darah, matanya keluar dari intinya, berkata, orang itu bernama Luming, tetapi hanya kultivasi Kaisar Wu Jiushong, dapatkah kamu memiliki kualifikasi untuk menguasai peta? Peta itu milik aku. Beberapa wajah orang lain berubah. Salah satu dari mereka berkata, tapi nak, Luming bersembunyi di kota air gelap. Kota air gelap tidak bisa dimulai. Apalagi dia masih di Istana Phoenix dan Istana Phoenix, tapi ada Huang Ling duduk di kursi. Bagaimana kita bisa mengambil ini? Untuk menangani Huang Ling, aku akan menemukan cara untuk meminta bantuan. Selama aku membawa Huang Ling pergi dan Luming, aku dapat melakukannya dengan mudah. Selama aku menangkap Luming, aku dapat mengambilnya dalam sekejap. Selama aku mengambil Luming, aku dapat dengan cepat melarikan diri dari kota air gelap. Orang kuat dari tanah suci di kota air gelap tidak ada hubungannya. Anak penjara darah Yin Lengdao. Puan muda, kamu brilian. Yang lain dengan cepat menyanjung. Nah, akhir-akhir ini, kamu selalu memperhatikan Istana Phoenix dan pergerakan Luming. Aku akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan bantuan dari Huang Ling. Selama kamu menemukan seseorang untuk membantumu, kamu bisa melakukannya. Jalan anak penjara darah. Luming tidak tahu plot dari penjara darah anak. Dia berlatih segel kekacauan dengan sepenuh hati. Segel Chaotic Fantian telah lama dikembangkan oleh Luming ke atas tingkat keempat. Setelah periode pertempuran dan penempaan ini, ia sering menerobos. Oleh karena itu, setelah 2 hari budidaya sepenuh hati Luming, segel Fantian yang kacau telah mencapai tingkat kelima. Sangat sulit untuk menumbuhkan segel Fantian yang kacau, seperti langkah angin dan guntur, dan bersiap untuk 13 serangan. Luming tidak butuh waktu lama untuk mengolahnya ke tingkat ke-6. Namun, butuh waktu lama untuk mengolah segel Fantian kekacauan, yang menembus tingkat kelima. Sulit untuk berlatih. Sejalan dengan itu lebih kuat. Kekuatan segel Fantian kekacauan akan melonjak setiap kali menembus satu level, terutama di 2 level terakhir. Dalam gambar gunung dan sungai, Luming berdiri di puncak gunung, dan medan yang kacau melonjak. Di telapak tangannya, segel surga yang kacau muncul dan tumbuh semakin besar. Kemudian, begitu tangan Luming bergetar, segel Fantian yang kacau menghilang secara otomatis. Di telapak Luming lainnya, segel kacau lainnya muncul. Di masa lalu, untuk memadatkan segel Fantian yang kacau, Luming masih perlu mencubit Jue dengan kedua tangan, tapi sekarang, dengan hampir tidak perlu mencubit Jue, segel Fantian yang kacau dapat dipadatkan dengan gerakan hati. Akan lebih nyaman untuk bertarung dengan cara ini. Sekarang, tingkatkan kekuatan jiwa. Luming tersenyum dan duduk di tempat. Dia mengeluarkan sepotong kristal ajaib dan mulai memurnikan. Dalam sekejap, 5 hari lagi berlalu. Setelah 5 hari pemurnian dan pemurnian terus-menerus, kekuatan jiwa Luming juga menembus dengan satu pukulan. Kekuatan-kekuatan jiwanya setara dengan tahap ketiga semi-suci.
Diam berturut-turut, saatnya keluar dan melihat apa yang akan datang. Lu Ming berpikir, saat berikutnya, dia akan keluar dari peta gunung dan sungai, ke Huang Ling menyampaikan pesan. Segera, Huang Ling menemukan Lu Ming. Huang Ling, bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi hari ini? Lu Ming bertanya. 3 hari yang lalu, seorang lelaki kuat datang. Dia mengendalikan peta dan kunci, tapi sekarang masih tersisa 2 salinan. Huang Ling Dao. Oh, itu terlihat cepat. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, situasi kota air gelap menjadi semakin rumit. Banyak ahli datang ke kota lain. Baru-baru ini, kita harus berhati-hati. Huang Ling mengingatkan jalan. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki firasat bahwa sebelum membuka makam Kaisar Reinkarnasi, akan ada gangguan. Kota air yang gelap tidak akan sepi. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari Istana Phoenix datang untuk memberi hormat kepada Huang Ling dan berkata, Putri Suci, Tuan Tianying dari Istana Tianqian mengirim seseorang untuk datang dan berkata bahwa Pangeran Tianying telah mengadakan jamuan makan di gedung Suixian dan ingin mengundang orang suci itu ke bicara. Tuan Tianying. Huang Ling mengerutkan kening. Sen, apakah kamu akan pergi? Pada hari itu, orang-orang di Istana Burung juga mengatakan bahwa Pangeran Tianying mengundang 10 putri Jinwu, dan sekarang dia akan mengirimmu. Murid perempuan dari Istana Phoenix berkata. Huang Ling merenung sejenak dan berkata, kamu kembali dan katakan aku akan pergi nanti. Ya. Murid perempuan dari Istana Phoenix membungkuk. Bab 1628. Istana Tianqian. Apakah itu juga merupakan kekuatan kekaisaran? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu adalah kekuatan kekaisaran yang sangat menakutkan. Istana Tianqian terdiri dari burung, monster, dan binatang buas yang mengerikan. Yang kuat seperti awan. Istana Phoenix, meskipun ras manusia, terkait dengan Phoenix karena darah dan rohnya. Oleh karena itu, hubungan antara Istana Phoenix dan Istana Tianqian sangat baik. Pangeran Tianying adalah Tianjiao unik dari Istana Tianqian. Dia mengundang aku ke perjamuan. Aku tidak bisa menolaknya. Lu Ming, kamu bisa berbalik sendiri di Istana Phoenix. Aku akan pergi. Huang Ling Dao. Yah, kamu pergi. Lu Ming mengangguk. Huang Ling berbalik untuk pergi, sementara Lu Ming berputar-putar di Istana Phoenix sebentar. Setelah bersantai sejenak, dia kembali ke kamarnya dan berencana memasuki peta gunung dan sungai dan terus berlatih. Saat ini, mata Lu Ming membeku. Kamarnya ditempati. Ada 3 anak muda, matanya seperti listrik, menyapu Lu Ming. Sua. Salah satu anak muda muncul di pintu. Setelah beberapa saat, bulungan prasasti muncul. Prasasti tak berujung memenuhi ruangan dan menutupi ruangan. Semuanya, kalian salah kamar. Lu Ming berbicara dengan lemah. Omong kosong, Lu Ming, serahkan peta makam Kaisar Reinkarnasi. Ini bukan sesuatu yang memenuhi syarat untuk kamu kuasai. Seorang pria muda berbicara dengan suara dingin. Ketiga pemuda itu, yang penuh dengan nafas yang kuat, semuanya kuat di tahap kedua semi suci. Namun, mereka semua adalah roh yang baik. Siapa yang mengirimmu? Katakan dan keluar dari sini. Lu Ming minum dingin. Jika kamu ingin mati, jika tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Seorang pria muda minum dengan dingin dan melangkah keluar. Dia meraih Lu Ming dengan satu tangan. Telapak tangannya tumbuh dengan tajam dan dipenuhi dengan cahaya darah. Ledakan. Lu Ming meledak dengan tinjunya, yang seperti menghancurkan yang layu dan membusuk. Telapak tangan pemuda itu langsung meledak, dan tubuhnya meledak. Dia mengenai aperture, dan tubuhnya menghancurkan dinding ruangan dan terbang keluar. Kemudian, Lu Ming berbalik dan memukul lagi dengan backhand. Pria muda yang berdiri di depan pintu juga dihantam oleh pukulan ini. Bagaimana mungkin? Pemuda terakhir, kaget. Mereka adalah tahap kedua dari semi bijak. Mereka bukanlah musuh persatuan Lu Ming. Mereka semua diserang oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Dia tidak ingin memikirkannya. Dia bangkit dari langit, menabrak ruangan dan bergegas keluar. Karena kamu di sini, jangan pergi. Lu Ming mengeluarkan suara dingin dan bergerak. Dia mengejarnya dan dengan cepat mendekati pemuda itu. Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak, tolong. Ledakan. Begitu suara pihak lain jatuh, Lu Ming sudah muncul di sampingnya. Sarung tangan Liu Yuan bersinar, dan tinjunya meledak, dan pihak lain terkoyak. Secara umum, Tianjiao sama sekali bukan lawan Lu Ming kecuali dia mencapai tahap ketiga semi suci, tank aturan, dan mudah dihancurkan dan dibunuh. Sua, sua, sua. Pada saat ini, suara pecahnya udara di sekitar terdengar, ada lebih dari selusin sosok, bergegas menuju Lu Ming, mesin pembunuh yang dingin, tanpa penutup. Tanpa diduga, ada begitu banyak master yang datang. Membunuh. Lu Ming minum banyak, dan Shen Jianjue dimulai dengan gelombang suara dan bergegas menuju lebih dari 10 ahli.
Luming sekarang telah mencapai tahap ketiga dari kekuatan jiwa semi suci, dan menampilkan formula pedang ajaib, yang sangat kuat. Anak-anak muda itu, tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking, lalu jatuh ke tanah, tidak bernafas. Sialan, Luming, kamu harus mati. Raungan marah terdengar, dan sosok berdarah muncul di udara dan membunuh Luming. Anak penjara berdarah, itu benar-benar kamu. Saluran dingin Luming. Orang terakhir yang muncul adalah sipir berdarah. Pada saat ini, anak penjara darah dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi, dan matanya merah. Dia marah, dia patah hati. Awalnya, dia pikir itu cukup untuk berurusan dengan satu Luming dan beberapa orang setengah suci di tahap kedua Tianjiao. Dia membawa selusin ahli untuk menemuinya. Namun tanpa diduga, ketika master itu dibunuh oleh Luming dalam sekejap, dan bahkan lebih dari selusin master lainnya terbunuh oleh metode serangan jiwa Luming. Ini adalah figur Tianjiao. Hatinya berlumuran darah, dan dia harus menghancurkan Luming berkeping-keping. Huhu. Bendera darah muncul di tangannya, yang tumbuh dengan cepat dan menghalangi sinar matahari. Itu berubah menjadi lautan darah, menutupi Luming dan seluruh halaman. Siapa ini? Murid-murid Istana Phoenix terkejut dan bergegas keluar dari halaman dan berdiri tegak di langit. Tapi ketika mereka melihat lautan darah, wajah mereka berubah satu demi satu. Lautan darah begitu mengerikan sehingga orang biasa terselubung di dalamnya. Hanya ada satu cara untuk mati. Itu sipir berdarah. Dia cukup berani untuk membuat masalah di Istana Phoenix kita. Pergi dan beritahu perawan itu. Tiba-tiba, kuil Phoenix menjadi gaduh. Ada banyak pergerakan di sini, tidak hanya Istana Phoenix, tetapi juga sebagian besar kota. Satu persatu, mereka bergegas ke langit dan menyaksikan dari jauh. Itu sipir berdarah. Dia benar-benar mulai bertarung melawan Istana Phoenix. Itu pasti untuk peta makam kaisar reinkarnasi di tangan Luming, tapi sejujurnya, Luming juga tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan peta. Anak penjara darah, tidak takut pada Huang Ling. Kebanyakan dari mereka menggunakan metode lain untuk memblokir Huang Ling. Banyak orang berspekulasi tentang tujuan anak penjara darah. Menara Zuixian, ada jarak dari Istana Phoenix, tetapi pergerakan Istana Phoenix masih menyebar di sini. Sialan, itu orang penjara darah. Huang Ling langsung bergegas keluar dari gedung Zuixian dan melihat ke arah Istana Phoenix dengan wajah muram. Sua. Sisi Huang Ling, ada dua sosok lagi, yang satu adalah seorang pemuda yang mengenakan mantel bulu hitam, yang lainnya adalah 10 putri Jinwu. Huang Ling, sebaiknya kita terus minum bar. Pria muda dengan pakaian bulu hitam berbicara dengan acuh tak acuh. Tuan muda Tianying, aku tidak menyangka kamu harus bergandengan tangan dengan penjara darah dan mengajak aku berkencan terlebih dahulu, sehingga penjara darah dapat melakukannya. Huang Ling menatap pria bermantel bulu hitam dengan wajah dingin. Pria ini adalah putra Tianying di istana Tianqian. Guru Tianying tertawa. Dia tidak menyangkal atau mengakuinya, tetapi ada nafas yang terkunci di tubuh Huang Ling. Bagaimana penjara darah menangani gangguan sebesar itu ketika berhadapan dengan seorang pria yang hanya seorang Raja Wu dan berbobot 9? Tuan muda Tianying bersenandung dengan dingin. 10 putri Jinwu acuh tak acuh. Dia tidak tahu tentang itu sebelumnya. Jika dia mengetahuinya sekarang, dia tidak akan peduli tentang itu. Huang Ling, sebaiknya kita terus minum bar. Tuan Tianying terus berbicara. Ya, jika kamu ingin minum, aku akan menemanimu. Huang Ling tiba-tiba tersenyum misterius dan kembali ke gedung Zuixian. Ini membuat anak Tianying tertegun. Dia mengira Huang Ling akan langsung bergegas ke Istana Phoenix untuk diselamatkan. Tanpa diduga, Huang Ling langsung kembali ke gedung Zuixian. Tampaknya hubungan antara Huang Ling dan Luming tidak begitu baik. Tianying tersenyum di dalam hatinya. Bagaimana dia tahu bahwa Huang Ling memahami kekuatan bertarung Luming? Luming telah membunuh Wan Tiancheng pada awalnya, tetapi sekarang kultivasinya telah ditingkatkan, yang tidak diragukan lagi lebih kuat. Gagasan sipir berdarah untuk melawan Luming adalah mencari kematian. Bab 1629. Di Istana Phoenix, Pangeran Penjara Darah dengan gila-gilaan mendesak bendera darah. Seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi cahaya darah dan meleleh menjadi lautan darah untuk menyempurnakan Luming. Lagi. Luming mencibir di sudut mulutnya, lalu mengangkat tangan, kosong dan memegang. Ledakan. Di langit, segel besar yang kacau muncul, seperti puncak gunung Tai, dan ditekan ke arah lautan darah. Ledakan. Lautan darah berguncang dengan liar, sejumlah besar energi warna darah habis, dan lautan darah terus-menerus ditekan dan dikurangi. Dalam pertempuran pertama antara Luming dan penjara berdarah, dia mencoba yang terbaik untuk membuat lubang di lautan darah. Namun, sekarang, segel yang kacau telah menembus lapisan kelima dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika Luming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia dapat menekan lautan darah dan terus-menerus menghapus lautan darah. Sua.
Lautan darah bergetar, dan Luming berubah menjadi pelangi, keluar dari lautan darah dan berdiri di langit. Sura, Luming, kamu Sura. Anak penjara darah meraung dengan liar, dan suaranya menyebar jauh. Apa? Sura? Apakah Luming si Sura? Sura yang sangat misterius dan kuat sebenarnya adalah Luming. Itu mungkin. Jangan lupa bahwa kultivasi Sura sama dengan kultivasi Luming. Banyak orang dikejutkan oleh raungan kepala penjara berdarah itu. Luming adalah Sura misterius yang telah menantang tuannya. Wah! Penjara darah anak menyingkirkan lautan darah. Lautan darah diubah menjadi bendera besar dan dipegang di tangannya. Luming, karena kamu Sura, aku menemukan orang yang salah. Kemudian dia ingin pergi. Dia tahu bahwa jika Luming adalah seorang Sura, dia sama sekali tidak bisa memenangkan Luming. Haha, hari ini akan datang, seperti bawahanmu, tetaplah selamanya. Luming mengeluarkan suara dingin dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, ada bintik-bintik cahaya muncul di tubuhnya. 12 tentara suci digantung di sekelilingnya. Wah! Luming memegang senjata naga hitam dan menikamnya sampai mati. Kamu ingin membunuhku? Terserah kamu. Anak penjara darah meraung, bendera darah melambai, cahaya darah di seluruh langit, bertarung dengan Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu terus bertarung dalam beberapa gerakan, dan kekuatan mereka sia-sia. Luming, bahkan jika kamu menggunakan keahlian unikmu, kamu hanya setara denganku. Kamu ingin membunuhku, mimpi. Puan penjara darah meraung. Membunuh. Luming tiba-tiba minum, dan formula pedang ajaib pecah. 2 lampu pedang hitam meledak di matanya, dan bergegas ke penjara darah anak. Serangan jiwa bukan untukku, aku punya pertahanan roh. Ah! Anak penjara darah berkata setengah, berhenti, mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Dia merasakan, dan jiwanya, rasa sakit yang merobek. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Puan penjara darah meraung. Di masa lalu, jejak kaki Lu Xun terlempar ke langit. Ledakan. Segel surga yang kacau ini sekitar 60% dari kekuatan penuhnya, dan kekuatannya juga luar biasa. Tuan muda dari penjara darah mengibarkan bendera darah dan pergi menuju segel langit yang kacau. Tapi anak penjara darah terkena formula pedang ajaib Luming. Jiwanya sangat kesakitan, dan kekuatannya agak berkurang. Setelah tabrakan sengit, tubuh pangeran penjara darah jatuh kembali dan lagi bersenandung. Di tangan Luming, ada segel surga yang kacau, dan dia pergi untuk menekannya. Ketika Luming membuang segel kepastian di tangannya, ada gelombang yang mengerikan di telapak tangannya. Dapat dilihat bahwa pada 2 telapak tangan Luming, 1 segel kacau dan 2 segel kacau muncul. Satu demi satu, dia menekan penjara berdarah itu. Pada saat yang sama, Luming juga menggunakan formula pedang ajaib untuk menyerang anak penjara darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, setelah memblokir 5 atau 6 segel yang kacau, cahaya darah di tubuhnya terus bergetar. Wajahnya seputih kertas, dan mulutnya terus-menerus dipenuhi darah. Di bawah serangan terus-menerus dari penggemar kekacauan Tian Yin dan Shen Jianjue, anak penjara darah menderita kerusakan parah. Ketika tidak ada terobosan dalam kekuatan jiwa dan kekacauan, Luming bertanggung jawab atas tubuhnya. Bahkan jika dia pecah dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa menggambar dengan Master Sue. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa menekannya. Pergi. Anak penjara darah takut dan ingin melarikan diri. Namun, segel pancitian yang lebih besar dibentuk dan ditekan padanya. Pada saat yang sama, alis Luming bersinar, dan Minglian melangkah keluar dari tubuh. Pelat susunan Tai Chi muncul, dan pola Tai Chi muncul, yang ditekan ke arah kepala penjara berdarah. Bagaimana mungkin kamu, murid anak penjara darah kontraksi tajam, berjuang keras? Namun, di bawah upaya gabungan dari badan sekunder dan badan utama, dia tidak dapat melawan. Ledakan. Di bawah serangan gabungan dari pola Tai Chi dan kipas kacau Tian Yin, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi bola cahaya darah, dan kemudian cahaya darah menggeliat untuk memadatkan kembali bentuk tubuh bocah penjara berdarah itu. Tapi sekarang nafasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya, sangat lemah. Bersenandung. 2 kali ke kepala Tai Chi, lalu ke kepala pedang, ke darah ikan. Tuan muda penjara darah ketakutan dan menari bendera darah dengan gila-gilaan untuk melawan. Pedang ikan Yin yang diubah menjadi cahaya pedang hitam putih. Itu memotong kekosongan dan memotong bendera darah. Lampu darah dari bendera darah langsung rusak. Pedang ikan Yin dan yang dipotong. Di bendera darah, ada 2 luka. Kekuatan bendera darah hampir hancur. Membunuh. Luming minum. Kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk menampilkan segel surga yang kacau. Segel besar yang kacau terbentuk, dan dia ingin membunuh kepala penjara yang berdarah itu secara menyeluruh. Tidak. Teriak kepala penjara berdarah ketakutan. Dia terluka parah, napas lemah, dan lesu, tapi sekarang bendera darah telah dihapuskan.
Selain itu, Lu Ming mengerahkan segel surganya yang kacau dengan seluruh kekuatannya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan benar-benar terbunuh oleh gerakan ini. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Ini di kota air yang gelap. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan, tolong aku. Anak penjara darah seperti Jenderal Gila, Raungan Gila, ingin membiarkan kota air gelap, orang kuat tanah suci setempat untuk campur tangan. Sebelum dia mulai, dia takut akan campur tangan orang kuat setempat di tanah suci. Sekarang, dia sangat ingin orang kuat lokal turun tangan. Sayangnya, dia kecewa dan tidak ada pergerakan sama sekali. Orang kuat lokal di tanah suci tampaknya tidak berniat melakukan apapun. Ini mengejutkan banyak orang di sekitar. Dulu, jika ada gangguan sebesar itu, tanah suci lokal yang kuat mungkin akan ikut campur, tetapi hari ini tidak ada pergerakan sama sekali. Mati. Di hadapan kekacauan, suara penjara berdarah keluar. Wah. Pada saat ini, di belakang Lu Ming, cahaya pedang yang mengerikan menembus kehampaan, dan langsung melintasi jarak jauh untuk menusuk jantung belakang Lu Ming. Cahaya pedang ini, terlalu mengerikan, cepat, akurat, kejam. Kuncinya adalah waktunya terlalu bagus, ketika Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan Tuan Penjara berdarah, dan tidak ada tanda sebelumnya. Bab 1630. Pembunuh Rumah Qiansha. Dalam benak Lu Ming, sebuah ide muncul. Selain itu, ini adalah pembunuh yang sangat mengerikan, yang 10 kali lebih mengerikan daripada pembunuh manapun yang ditemui Lu Ming sebelumnya. Ini benar-benar level Tian Jiao yang sama dengan anak penjara darah, Wan Tiancheng dan lainnya, dan juga seorang pembunuh. Pedang ini, bahkan jika ada Tian Jiao lain di tingkat anak penjara darah, akan mati. Tidak ada ketegangan tentang ditikam oleh satu pedang. Tapi Lu Ming, tidak ada orang lain. Selama periode ini, dimanapun dia berada, dia telah menjaga dari para pembunuh Rumah Qiansha, bahkan dalam perang, itu sama saja. Jadi, pada saat tangan si pembunuh, dia merasakannya. Dia tidak membiarkan tangan gelembung, adalah untuk mencegah para pembunuh Rumah Qiansha. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang menusuk tubuh Lu Ming pecah seperti kaca, dan tubuh Lu Ming muncul lebih dari 10 meter. Pada saat kritis, gelembung itu menggerakkan Lu Ming lebih dari 10 meter di domain ruang waktu, sementara kipas kekacauan Tian Yin terus menekan Lu Ming. Ledakan. Kipas kacau Tian Yin, dengan seluruh kekuatannya, membombardir anak penjara darah, dan tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi massa cahaya darah. Cahaya darah menggeliat dan ingin melarikan diri, tetapi kekuatan teror dari penggemar kekacauan Tian Yin terus-menerus menggiling anak penjara darah itu. Tidak. Teriak sipir berdarah, dan kemudian cahaya darah benar-benar musnah dan menghilang di antara langit dan bumi. Anak penjara darah, mati. Wah. Saat ini, cahaya pedang lain, membunuh Siang Lu Ming, kecepatannya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Tapi sekarang, Lu Ming waspada. Ledakan. Dengan bantuan tinju Lu, cahaya pedang Lu keluar. Serangan kedua masih diblokir oleh Lu Ming. Pihak lain tahu bahwa pembunuhan itu gagal, jadi dia akan mundur. Tinggalkan untukku. Lu Ming menendang dan menendang di atas senjata naga hitam. Pistol naga hitam berubah menjadi petir hitam dan menembak ke sisi lain. Lu Ming menggunakan langkah angin dan guntur untuk melangkah keluar, mengambil pedang di ujungnya dan memotongnya. Pedang sepanjang 10.000 meter, menuju pria berbaju hitam. Sua, sua. Kecepatan pria berbaju hitam sangat cepat, dan tubuhnya terus berkedip. Dia mengeluarkan banyak ilusi. Dia pertama-tama menghindari serangan senjata naga hitam, dan kemudian memotong cahaya pedang, yang bertabrakan dengan cahaya pedang yang dipotong oleh Lu Ming. Tetapi pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh pria berbaju hitam itu, membungkusnya di dalamnya. Tubuhnya menjadi kaku sekaligus. Tubuh kedua mengendalikan pedang ikan yin dan yang dan memotongnya ke sisi lain. Sosok pembunuh berbaju hitam tiba-tiba menjadi kosong, dan kemudian dia meledak menjadi cahaya pedang yang menakjubkan. Dia memecahkan gelembung transparan dengan satu pukulan dan ingin melarikan diri, tetapi dia masih selangkah terlambat. Pedang hitam, yang ditusuk oleh pedang ikan yin yang, memotong tubuh dan hampir memotong seluruh orang menjadi dua bagian, dan darahnya berserakan di langit. Pembunuh berbaju hitam meraung. Tubuhnya ditutupi lapisan kabut hitam. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Beberapa kilatan menghilang dalam kehampaan. Pembunuh Rumah Qiansha terlalu kuat. Dia tidak bisa mencapai target. Dia mundur. Bahkan Lu Ming tidak bisa meninggalkannya. Semua ini, tampaknya sangat lama, sebenarnya hanya terjadi sesaat. Pada saat ini, orang-orang di sekitar, banyak reaksi bakat, satu persatu menghirup udara sejuk. Sipir berdarah sudah mati. Ya Tuhan, pangeran penjara darah dibunuh oleh Lu Ming dan mati di tangan Zhou Xiong Kaisar Wu. Sungguh luar biasa. Lu Ming adalah Sura, dan dia menjadi lebih kuat. Tubuh apa itu? Itu terbelah, tapi tidak seperti itu. Mengerikan bahkan para pembunuh Rumah Qiansha telah terluka dan mundur.
Di tempat kejadian, ada banyak kebisingan. Banyak orang senang dan terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Luming dan kemampuan Luming. Zhuge Xianlou, Pangeran Tianjing tidak tenang untuk waktu yang lama. Berdiri di langit, dia terlihat murung. Penjara berdarah itu benar-benar mencari kematiannya sendiri. Huang Ling mengambil cangkir anggur dan melangkah ke langit untuk menemui Tuan Muda Tianjing dan berbicara dengan lemah. Kamu sudah tahu kekuatan Luming itu. Tuan Muda Tianjing mengertakkan gigi. Hehe, apa yang kamu katakan? Huang Ling tersenyum. Wajah Pangeran Tianjing hitam seperti arang hitam. Jelas, Huang Ling tahu bahwa kepala penjara berdarah bukanlah lawan Luming, jadi dia sangat acuh tak acuh sebelumnya. Bersenandung. Pangeran Tianjing mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya dan pergi ke udara. Luming adalah nomor 1. 10 Putri Jinwu, dengan tangan di punggung, dengan tenang membuka mulutnya, lalu pergi. Luming, sepertinya kamu semakin kuat lagi. Huang Ling berbisik, tubuhnya bergerak dan terbang menuju Istana Phoenix. Segera, Huang Ling kembali ke Istana Phoenix. Luming, kamu baik-baik saja. Huang Ling berbicara. Tidak apa-apa. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, Huang Ling, sepertinya kamu memiliki pengkhianat di Istana Phoenix. Sebelumnya, lelaki dari penjara darah bisa memasuki kamarnya dengan tenang, yang pasti dipenuhi oleh orang-orang dari Istana Phoenix. Kalau tidak, itu tidak bisa dilakukan. Masalah ini, aku akan menyelidikinya. Suara Huang Ling dingin, dan matanya dingin, dan dia menyapu murid-murid Istana Phoenix. Wajah mereka sangat berubah. Luming, apakah kamu merasa sangat aneh bahwa tanah suci kota air gelap setempat tidak melakukannya kali ini? Huang Ling berkata lagi. Memang. Luming mengangguk, yang membuatnya merasa aneh. Mereka berdiskusi sebentar, tetapi tidak bisa sampai pada kesimpulan. Mereka hanya bisa menebak apakah tanah suci lokal yang kuat itu tidak ada. Tapi konon orang kuat di tanah suci kota air gelap lebih dari 1, dan mereka tidak akan absen semua. Tidak dapat memikirkannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Huang Ling mengatur halaman lain untuk Luming, dan Luming tinggal di dalamnya. Di sekitar kerumunan, juga tersebar, tentang berita perang, juga dengan cepat menyebar ke seluruh kota air yang gelap. Reputasi Luming telah meningkat pesat dengan perang ini. Di mata banyak orang, Luming lebih mengerikan dari Huang Ling. Mereka akhirnya tahu mengapa Huang Ling dan Luming menguasai peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi bersama. Itu karena Luming memiliki kekuatan ini. Orang tidak lagi berani memandang rendah Luming, seorang pria yang merupakan Kaisar Wu. Tentu saja, ada hal lain yang berdampak besar. Artinya, mengapa tanah suci lokal yang kuat tidak melakukannya? Ini sangat aneh dan ada pendapat yang berbeda tentang hal itu. Namun dalam beberapa hari berikutnya, topik tersebut menjadi lebih kontroversial. Sebab, belakangan ini, kota air gelap, telah terjadi beberapa perang, tetapi tanah suci setempat yang kuat, tidak berperang. Hal ini membuat banyak orang berspekulasi apakah orang kuat setempat di tanah suci tidak peduli, artinya di kota, mereka juga bisa melakukan apa yang mereka suka di luar. Begitu pernyataan ini keluar, orang-orang berada dalam bahaya di kota air yang gelap. Bab 1631. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu sejak Luming membunuh putra dari penjara darah. Dalam 7 hari terakhir, beberapa orang akhirnya memasuki kota air gelap dengan makam dan kunci Kaisar Reinkarnasi. Dengan cara ini, peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi hanyalah yang terakhir. Saat ini, kota air gelap, suasananya lebih bermartabat. Karena orang kuat Tianjiao dari 3 kota lainnya juga mengetahui berita tentang makam Kaisar Reinkarnasi dan melangkah ke kota air yang gelap satu demi satu. Ledakan. Pada malam ke-7, di kota air yang gelap, terjadi kejutan besar. Seseorang berkelahi. Sederet sosok, bergegas ke langit, melihat jauh. Luming juga bergegas keluar dari ruangan untuk melihat dari kejauhan. Sua. Belakangan, Luming melihat seorang pemuda, bergegas ke langit, mencoba melarikan diri. Itu dia. Hati Luming tergerak dan mengenali pemuda itu. Pria ini adalah Tianjiao yang mengendalikan peta dan kunci makam Kaisar Samsara, dan juga kuat di tingkat roh dan tubuh surgawi, serta memahami hukum. Ledakan. Sebuah tangan kuning besar tiba-tiba terbentuk dan merayu pemuda itu. Pria muda itu pecah dan mencoba mematahkan tangan besar itu. Akhirnya, tangan kuning itu terbuka, tetapi pemuda itu sendiri muntah darah dan terluka parah. Beri aku peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi, dan kamu tidak akan mati. Seorang pria muda berjubah kuning muncul di udara, dengan napas terengah-engah dan kekuatan yang luar biasa. Hukum bisa tubuh. Sekilas Luming dapat melihat bahwa pemuda berjubah kuning adalah setengah orang suci dari periuk hukum, dan juga merupakan tubuh roh surgawi. Dia berada di level yang sama dengan 10 putri Jinwu dan kamu Dongfang. Mustahil. Pria muda itu meraung dan ingin menerobos.
Mata pemuda berjubah kuning itu dingin. Di antara ombak, pedang batu besar muncul di langit dan menebas pemuda itu. Ada kesenjangan besar antara tahap kedua dan tahap ketiga. Pria muda itu sama sekali bukan tandingannya. Tanpa beberapa langkah, dia ditembus oleh pedang batu dan hampir membunuh roh tersebut. Jangan bunuh aku akan memberimu peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi. Lagi pula, pemuda itu takut dan menyerahkan peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi. Pemuda berjubah kuning mengambil kunci peta makam kaisar reinkarnasi, mendengus dingin dan pergi, menghilang di kota air yang gelap. Pemuda itu, meski tidak mau, tidak berdaya. Tapi perang ini, tanah suci setempat yang kuat, tetap tidak berperang. Kota air gelap, kekacauan akan datang. Banyak orang mendesah. Tian Jiao dari 3 kota lainnya datang ke kota air gelap satu demi satu, dan tanah suci lokal yang kuat dari kota air gelap tidak ikut campur. Seperti yang diketahui semua orang, kota air gelap akan kacau balau. Semua orang ingin memasuki makam kaisar reinkarnasi. Semua orang menginginkan peta makam kaisar reinkarnasi. Maka akan ada beberapa kompetisi. Aku khawatir orang yang mengontrol peta dan kunci makam akan mengocok. Untuk sementara waktu, kota air gelap, arus bawah bergelombang. Lu Ming dan Huang Ling juga bermartabat. Halaman mereka yang lain sangat dekat satu sama lain. Apalagi mereka tertutup dari dunia luar dan tidak pergi kemana-mana. Mereka takut jika mereka dipisahkan, mereka akan diserang dan dirampok peta dan kunci makam kaisar reinkarnasi. Malam berikutnya, seperti yang diharapkan, pertempuran lain pecah. Yan Jiao, yang mengontrol kunci peta makam kaisar reinkarnasi, ingin memanfaatkan malam untuk meninggalkan kota air yang gelap dan bersembunyi di kegelapan. Setelah semua kunci peta makam kaisar reinkarnasi terkumpul, dia akan keluar lagi. Tapi begitu dia keluar dari gerbang kota air yang gelap, dia dikepung oleh 3 Tian Jiao dengan level yang sama. Akhirnya, dia terluka parah dan sekarat. Dia harus menyerahkan peta dan kuncinya. Dengan cara ini, suasana di kota air gelap lebih bermartabat. Selain 10 pangeran teratas Jingwu dan Kamu Dongfang, mereka tidak takut. Orang lain yang mengendalikan kunci peta makam kaisar reinkarnasi telah mencari kerjasama. Tujuannya untuk memperkuat kekuatan kita, kalau tidak kita akan dibawa pergi, tetapi tidak akan ada apa-apa. Akhirnya, tidak ada peta. Pada hari ini, 2 sosok datang ke Istana Phoenix. Lu Ming dan Huang Ling muncul bersama. Zhao Kuang, Sima Liang, apakah kamu? Apa yang bisa aku lakukan agar kamu datang ke Istana Phoenix? Huang Ling Dao. Zhao Kuang dan Sima Liang yang datang. Huang Ling, Lu Ming, kami mencarimu untuk membentuk aliansi. Kata Zhao. Sekarang kota air gelap, para ahli seperti awan, Tian Jiao berkumpul, bersama-sama kuat, tidak lemah, kita bersekutu, bersama-sama ke makam kaisar reinkarnasi, bagaimana? Sima Liang kemudian berbicara. Oh, aliansi. Apakah kamu memiliki peta dan kunci makam kaisar yang bereinkarnasi? Lu Ming bertanya. Zhao Kuang dan Sima Liang sedikit tercengang dan berkata, tentu saja tidak ada yang namanya. Karena tidak ada hal seperti itu, mengapa kamu membuat aliansi dengan kami? Menjauhlah dariku. Lu Ming melambai sesuka hati. Kedua orang ini, adalah ide yang bagus untuk bermain. Tidak ada, ingin menutupi serigala putih dengan tangan kosong, yang mana sesederhana itu. Wajah Zhao Kuang dan Sima Liang tiba-tiba menjadi gelap. Lu Ming, sekarang orang lain yang mengendalikan peta dan kunci makam kaisar di kota air gelap sedang mencari ahli untuk membentuk aliansi dan meningkatkan kekuatan mereka. Kami berdua menantikan kerja sama kamu. Kami menantikan kamu, tapi kamu sangat sombong. Lu Ming, jangan berpikir bahwa jika kamu bisa membunuh Wan Tiancheng, kamu akan melanggar hukum dan mengabaikan orang lain. Jika kamu bergandengan tangan dengan 2 atau bahkan 3, apakah kamu akan tetap menjadi lawan? Sima Liang menggertakkan giginya. Lu Ming menyuruhmu keluar dari sini, bukan? Huang Ling berteriak. Bagus, bagus, bagus. Lalu aku akan melihat kunci petamu diambil. Zhao gila marah, tidak nyaman meninggalkan sepatah kata pun, dan Sima Liang pergi. Lu Ming dan Huang Ling saling memandang. Mereka berdua bermartabat. Kemudian mereka kembali ke kamar mereka dan berlatih dengan gila-gilaan. Namun, tubuh utama Lu Ming sekarang, dalam waktu singkat, terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Segel Chaotic Fantian baru saja menembus. Hampir tidak mungkin untuk berkultivasi ke tingkat ke-6 dalam waktu singkat. Dan kultivasi adalah sama. Oleh karena itu, Lu Ming terus menyempurnakan kristal roh jahat untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Tiba-tiba, hati Lu Ming tergerak, ada sedikit kegembiraan di wajahnya, dan kemudian memasuki peta gunung dan sungai. Tubuh sekunder Ming Lian, duduk di puncak gunung, pelat susunan Taiji, tergantung di atas kepala, memercikkan kecemerlangan. Alis tubuh kedua dan semangat api emas terus melompat. Tiba-tiba, api roh naik tajam, dan serangkaian cincin spiritual muncul dari tubuh sekunder.
Di lingkaran spiritual emas ke-9, ada 10 titik terang. Ini menunjukkan bahwa Ming Lian, tubuh kedua, akhirnya menyalakan lampu roh ke-10 dan mencapai keadaan sempurna. Ranah ini setara dengan tahap pertama seni bela diri semi bijak. Langkah selanjutnya adalah memahami hukum. Bagus. Lu Ming sangat gembira. Dengan peningkatan tubuh sekundernya, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat. Pada saat kritis ini, itu sangat membantunya. Kemudian, lingkaran spiritual menghilang dan tubuh sekunder mulai mengkonsolidasikan kultivasi. Lu Ming mengambil alih tubuh, keluar dari peta gunung dan sungai dan terus menyempurnakan kristal roh jahat. Tapi tak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar dari rumah sakit lain. Karena, memiliki napas yang mengerikan, tekan ke arah Istana Phoenix. Bab 1632. Ledakan, 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 ledakan. Sebanyak 4 napas mengerikan, seperti Jenderal Asap, menuju tekanan Istana Phoenix. Setelah itu, 4 sosok melangkah ke langit. Dengan setiap langkah, langit akan mengaum, dan tekanan besar akan diberikan pada Istana Phoenix. Sebuah sosok berkedip, dan Huang Ling muncul di samping Lu Ming. Belakangan, murid-murid lain dari Istana Phoenix bergegas keluar satu demi satu. Akhirnya, Huang Ling berbisik dan matanya bermartabat. Tian Jiao, yang datang dari kota lain, akhirnya akan melawan mereka. Suatu kali, 4 orang datang. Keempat orang ini adalah karakter Tian Jiao yang benar-benar mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah putra dari penjara darah. Wan Tiancheng adalah Tian Jiao pada level itu. Tanpa kekuatan tempur seperti itu, mereka tidak berani memperhatikan Lu Ming dan Huang Ling. 4 orang muda, 3 pria dan 1 wanita, berdiri di depan Huang Ling dan Lu Ming. Pada saat ini, seluruh kota air yang gelap itu terkejut, dan banyak orang bangkit dari langit dan melihat ke sisi ini. Mengerikan. Keempat pria kuat itu akan bertarung melawan Lu Ming dan Huang Ling. Ini masalah waktu. Tian Jiao lainnya sedang mencari master untuk membentuk aliansi, tetapi Lu Ming dan Huang Ling, hanya 2 orang, secara alami akan diawasi oleh orang-orang. 4 lawan 2, Lu Ming dan Huang Ling dalam bahaya, tidak bisa menyimpan peta dan kuncinya. Suara itu bergema di antara langit dan bumi. Tidak jauh dari Istana Phoenix, Zhao Kuang dan Sima Liang juga sedang menonton. Lu Ming, bukankah kamu sangat sombong? Kali ini, bagaimana kamu bisa menyimpan kunci peta? Zhao Kuang mencibir. Lu Ming dan Huang Ling, lebih baik dibunuh. Wajah Sima Liang muram. Huang Ling, Lu Ming, serahkan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi. Seorang pria muda berbicara dengan sangat langsung. Jika kamu menginginkan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi, itu tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan ini atau tidak. Huang Ling berkata dengan dingin. Huang Ling, meskipun Phoenix Abadi kamu memiliki vitalitas yang kuat, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan kami. Ada Lu Ming. Aku tahu kamu membunuh penguasa penjara darah beberapa waktu lalu, tetapi apakah kamu masih menjadi lawan ketika kami bergabung? Tangan. Aku menyarankan kamu untuk tidak salah mengira diri kamu sendiri. Seorang pria muda berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu lawan, kamu bisa mencobanya. Lu Ming sangat kuat. Keras kepala, kalau begitu, ayo pergi. Seorang pemuda minum dan keluar untuk membunuh Huang Ling. Pada saat yang sama, satu-satunya wanita di antara keempatnya membunuh Huang Ling. 2 orang yang tersisa, untuk membunuh Lu Ming. 2-1. Dengan suara-suara Phoenix, Huang Ling mengeluarkan bayangan Phoenix abadi dari tubuhnya. Di belakangnya, dia merentangkan sepasang sayap Phoenix dan bermandikan api abadi. Sayap Phoenix mengepak, seperti 2 pedang ajaib, menebas lawan dan melancarkan perang dengan lawan. Namun, sebuah pertarungan, Huang Ling jatuh tertiup angin. 2 orang lainnya, masing-masing, tidak lebih lemah darinya, dia hanya bisa mati dengan konstitusi Tian Huang. Lu Ming, di sisi lain, juga melancarkan perang dengan pihak lain. Sebuah tripod besar, menghadap Lu Ming untuk menekan, pada saat yang sama, ada pedang api yang mengerikan. Kekuatan 2 Tian Jiao yang mengerikan terlalu kuat. Alis Lu Ming bersinar, dan Ming Lian melangkah keluar dari tubuh kedua. Pelat susunan Tai Chi digantung di atas kepalanya. Diagram susunan Tai Chi muncul dan pergi untuk menekan pemuda yang telah memotong api dan roh pedang. Ledakan. Api pedang itu patah, dan Ming Lian melambaikan tangannya. Tiba-tiba, burung Phoenix terdengar dan Phoenix terbang keluar. Kali ini, total 21 pedang terbang Huang Yu membentuk susunan pedang, yang berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan saling membunuh. Pada awalnya, di dataran Tianfeng, Lu Ming mendapatkan lebih dari selusin bulu burung Phoenix. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah disempurnakan menjadi pedang terbang Phoenix. Sebanyak 21 pedang terbang Huang Yu membentuk susunan pedang dengan kekuatan luar biasa. Pedang matahari besar. Sisi lain,
memegang pedang yang menyala, memotong pedang seperti matahari, dan memotong ke arah tubuh sekunder untuk bertarung dengan tubuh kedua. Luming adalah penguasa seluruh tubuh, dan seluruh tubuhnya diterangi dengan bintik-bintik cahaya. Dia menggunakan formula ajaib 10.000 tentara. Seorang prajurit suci muncul, yang satu bersenjatakan tombak dan yang lainnya membawa pedang. Dia membombardir tripod dan menerbangkannya. Jiuding Zentian. Orang yang bertarung melawan Luming adalah seorang pemuda berbaju hitam, dengan rambut panjang dan suasana misterius. Di sekelilingnya, 9 tripod digantung. Ini membuat Luming berpikir tentang Jiulong Sending. Jiulong Sending, juga dikenal sebagai Jiuzun, menekan pembuluh darah naga. Pemuda berjubah hitam mengendalikan 9 tripod dan menekan Luming. Membunuh. Luming minum dan menggunakan formula pedang ajaib untuk membombardir pihak lain. Tubuh pemuda berjubah hitam itu terkejut, dan serangan itu tidak bisa menahan diri untuk melambat. Luming membuang tombak dan pedangnya. Sementara itu, dia mengendalikan prajurit suci lainnya untuk bertarung dengan Jiuzun Dading. Kapan? Tidak ada keraguan bahwa 9 tripod besar itu adalah prajurit suci. 9 tripod besar bekerja sama satu sama lain, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Di langit, di atas istana Phoenix, semburan emas dan besi terdengar, seperti Hong Zong Dalu. Sekitar, murid lain dari istana Phoenix sulit untuk terlibat. Orang Tianjiao biasa akan terluka atau bahkan terbunuh oleh energi yang meluap begitu mereka mendekat. Kekacauan. Luming bergumam. Di masing-masing tangannya, segel yang kacau muncul dan melemparkannya satu sama lain. Kekacauan segel langit, sebesar gunung, ditekan, seolah menghancurkan segalanya. Murid pemuda berbaju hitam itu menyusut tajam. Dia mengumpulkan beberapa tripod dan meledakkannya. Ledakan. Dua raungan tumpul terdengar, tripod pihak lain langsung terguncang, dan tubuh pemuda berjubah hitam itu mundur berturut-turut. Saat ini, di atas kepala Luming, sebuah pagoda muncul dengan gelembung di dalamnya. Bubble, bantu tubuh kedua. Suara Luming keluar, dan pagoda itu terbang ke medan perang tubuh sekunder Milian. Membunuh. Luming meraung, dan pedang ajaib Jue meledak. Di telapak tangannya, 2 segel surga muncul, dan mereka saling menekan. Pihak lain mengaum dan memancarkan cahaya aneh di tubuhnya, yang membuat 9 tripod bergetar, mengibaskan banyak prajurit suci Luming, dan kemudian menghadapkan kipas Tianyin. Di antara keduanya, itu murni sengit, konfrontasi kekuatan, tanpa keterampilan. Tabrakan terus-menerus antara kipas Tianyin dan 9 tripod besar, seperti gunung, membombardir udara, seluruh kota air yang gelap bergetar. Banyak dari mereka lemah dalam kultivasi dan retret. Gelombang suara yang dipancarkan oleh benturan terlalu kuat. Namun, Luming bekerja sama dengan formula pedang ajaib. Pemuda berbaju hitam secara bertahap dikalahkan oleh Luming dan ditekan oleh Luming. Setelah setiap pertemuan, dia harus mundur. Setelah lebih dari selusin gerakan, pemuda berbaju hitam telah mundur lebih dari 10 li. 9 meterai di gerbang Tuhan. Tangan Luming tiba-tiba disegel, dan 9 pintu yang disegel tiba-tiba muncul di udara, mengirimkan ribuan sinar, mengarah ke tripod besar satu sama lain. Sekarang, 9 segel Sandman telah dikembangkan hingga puncaknya oleh Luming. Tiba-tiba, mereka bisa mengumpulkan 9 pintu yang tersegel. 9 gerbang terhubung, dan kekuatan segel sangat ditingkatkan. 9 tripod besar pihak lain, tiba-tiba, disegel, berhenti di udara, sulit untuk dipindahkan. Bab 1633. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan seperti itu? Melambaikan tangannya, segel besar surga yang kacau terbentuk, dan pergi untuk menekan pemuda berbaju hitam. Pria muda berbaju hitam itu kaget dan meraung. Dia mengeluarkan cahaya hitam yang mengejutkan. Dia sendiri, seolah berubah menjadi tripod besar, melambaikan tangannya, dan membombardir segel surga yang kacau. Ledakan. Tubuh pemuda berbaju hitam, seperti cangkang, diledakkan, batuk darah di udara. Tulangnya seperti kacang goreng, dan berapa banyak potongannya yang patah. 9 tripod, 1. Pria muda berbaju hitam itu meraung, dan cahaya hitamnya lebih kuat. Ke-9 tripod yang disegel oleh gerbang tersegel itu penuh dengan nafas. Mereka menerobos gerbang segel dan terbang menuju pemuda berbaju hitam. Kemudian 9 tripod digabungkan menjadi satu dan menjadi satu. Vitalitas yang ulet. Luming berbisik. Kekuatan bertarung pemuda itu luar biasa. Dia tampaknya memiliki tripod besar di tubuhnya. Kekuatan hukum juga mengerikan. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih baik daripada master penjara berdarah itu. Luming memiliki reputasi yang sengit. Sebelumnya, dia membunuh pangeran penjara darah dan melukai para pembunuh rumah Qiansha. Oleh karena itu, di antara 4 pria yang menyerang Luming kali ini, kekuatan bertarung mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Pemuda berbaju hitam itu membuat 9 tripod menjadi satu. Seluruh tubuhnya bergegas langsung ke tripod. Nafas tripod menjadi lebih keras dan datang ke arah Luming. Luming mengambil tombak naga hitam di ujungnya dan menusuknya. Kapan?
Tombak naga hitam menusuk tripod, dan senjata naga hitam langsung membengkok. Luming dikejutkan oleh kekuatan yang kuat dan mengerikan dan terbang mundur. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming bermartabat. Jelas lawan memiliki konstitusi khusus, yang sejalan dengan tripod besar. Seluruh orang tampaknya menjadi tripod, sedangkan 9 tripod tampaknya merupakan perpaduan dari 9 prajurit suci. Betapa menakjubkan kekuatannya. Saat ini, pemuda berbaju hitam dan tripod terintegrasi. Mereka tak terkalahkan. Luming hanya melepaskan senjata naga hitam dan membiarkan 12 tentara suci melayang di sekitar tubuh untuk pertahanan. Zhen Yuan Luming, tergila-gila pada sarung tangan Liu Yuan. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul, dan kekuatan mengalir ke tubuh Luming. Meskipun penguasa lembah Yunlong memperingatkan Luming bahwa pembuluh darah ketiga harus digunakan sesedikit mungkin, dan lebih baik tidak menggunakannya. Namun, Luming menggunakannya sesekali dan meminjam sedikit kekuatan. Seharusnya tidak apa-apa. Ketiga, masuknya energi dari darahnya membuat Luming semakin kuat. Di dalam tubuhnya, dia menyanyikan naga dengan semburan, dan menggunakan keahlian Zhenjutian untuk membombardir. Kapan? Tinju itu membombardir tripod, dan gelombang yang mengerikan pecah. Gelombang suara menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bersenandung. Tripod bergetar dan diterbangkan oleh Luming, tetapi tubuh Luming juga mundur. Datang lagi. Luming melangkah maju dengan pukulan lain. Tripod bergetar dan terus mengenai Luming. Kapan? 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 Kemudian, mereka bertabrakan dan membombardir lusinan gerakan. Pada saat ini, tubuh sekunder dan gelembung Minglian bekerja sama untuk menekan lawan. Tubuh sekunder terutama terbuat dari pelat susunan Taiji, yang diubah menjadi pedang ikan yin dan yang, dengan daya mematikan yang luar biasa. Pada saat yang sama, semua jenis susunan besar, pedang terbang Huang Yu, Del, juga sangat misterius. Dengan bantuan bidang ruang waktu gelembung, kekuatan lawan menjadi kuat, tetapi mereka terikat dalam pertempuran dan sepenuhnya ditekan oleh tubuh sekunder Minglian. Wah! Pedang ikan yin yang dipotong, hampir saling memotong menjadi dua bagian, meninggalkan bekas luka yang dalam, darah DC. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Sialan! Zhao Kuang, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, meraung. Bahkan Si Ading tidak bisa membantunya. Si Maliang juga memiliki suara yang luar biasa. Si Ading adalah pemuda berbaju hitam yang mengendalikan 9 tripod besar. Kekuatan bertarung Luming berada di luar imajinasinya. Satu orang dapat dibagi menjadi dua. Kekuatan tempur masing-masing luar biasa. Si Ading, pada level mereka, adalah kesombongan yang sangat mengerikan. Tak satu pun dari mereka adalah lawan dari Si Ading. Tapi sekarang, hanya satu Luming yang bisa melawan Si Ading, sementara Luming lainnya benar-benar menekan lawannya. Untungnya, Huang Ling itu dikalahkan dengan cepat. Selama Huang Ling itu dikalahkan dan kedua pria itu bergandengan tangan untuk melawan Luming, tidak peduli seberapa kuat dia akan dikalahkan. Si Maliang melanjutkan. Saat ini, Huang Ling memang sedang dalam krisis. Seluruh orangnya, hampir berubah menjadi api Phoenix, api di seluruh langit, akan menjadi kekuatan, bermain secara ekstrim. Namun, dia menghadapi dua musuh kuat dengan level yang sama, tetapi dia benar-benar dikalahkan. Dia terluka di banyak tempat. Jika dia bukan tubuh Tian Huang yang abadi, dia akan terluka parah. Bahkan jika ini berlanjut, dia akan dikalahkan. Aku adalah tubuh Tian Huang yang abadi, salah satu dari 10 monster petarung teratas. Bagaimana aku bisa gagal? Huang Ling meraung, seperti suara Phoenix, matanya menunjukkan warna kegilaan, nyala api di tubuhnya lebih mengerikan, dan sisi lain dari perang gila. Sentuh. Tubuhnya, hancur, ada lubang besar, tapi dia tidak peduli, api abadi terisi, lubang besar itu otomatis sembuh. Dia membunuh sampai gila, terlepas dari cederanya sendiri, terlepas dari pertahanan, hanya peduli pada serangan. Pada saat ini, tubuh sekunder Minglian, merebut kemenangan dan mengejar serangan, bersama dengan gelembung, memancarkan keterampilan yang mengerikan. Wah! Dada pihak lain ditusuk oleh pedang ikan yin dan yang. Kekuatan penghancur yang mengerikan terus-menerus menghancurkan tubuh roh pihak lain, dan pihak lain batuk darah. Datang dan bantu aku. Pria itu meraung. Tunggu sebentar lagi. Tian Jiao Dao, yang bertarung dengan Huang Ling, ingin mengalahkan Huang Ling dalam satu gerakan dan kemudian berurusan dengan Luming. Tetapi roh Phoenix tidak mati pada hari tubuh Huang, tidak membicarakannya, pihak lain untuk sementara waktu, tidak bisa mengalahkan Huang Ling. Brengsek. Tian Jiao, yang terluka parah oleh tubuh kedua, tidak berani mencintai perang dan mundur dengan gila-gilaan. Mereka berempat, berasal dari kekuatan yang berbeda, memutuskan untuk bergandengan tangan untuk memperebutkan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi kali ini. Namun saat ini, nyawanya sendiri terancam. Apakah dia akan bertarung mati-matian? Sua. Dia mundur sedikit, lurus ke belakang. Brengsek. Yang lainnya meraung. Membunuh.
Tubuh kedua Minglian bergegas langsung ke medan pertempuran Huangling. Pedang ikan yin yang memotong salah satu wanita tercantuk. Tekanan Huangling tiba-tiba sangat berkurang ke arah salah satu dari mereka, melancarkan serangan hebat, untuk sementara waktu, benar-benar membuat pihak lain kewalahan. Saat ini, Lu Ming, yang bertanggung jawab atas tubuh, telah melakukan lusinan gerakan melawan Xia Ding. Kapan? Raungan Jingtian lainnya terdengar, tripod besar bergetar hebat, dan kemudian sosok Xia Ding keluar. Jelas, dia harus membayar mahal untuk langkah ini. Sekarang, dia tidak bisa mendukungnya. Menyerah kali ini dan pergi. Xia Ding meraung, mengambil tripod, lari, menghilang dalam sekejap. Dua orang yang tersisa melihat ini, tahu bahwa trennya hilang, sangat berdampak, setelah membayar sejumlah harga, juga bergegas keluar, menghilang di sini. Empat kuat dikalahkan oleh Lu Ming dan Huangling. Di sekeliling, orang-orang yang menyaksikan pertempuran tersentak dan terkejut. Bab 1634. Lu Ming dan Huangling dapat mengalahkan empat Tian Jiao terkuat. Kekuatan bertarung seperti itu sangat mengerikan. Dan Zhao Kuang dan Sima Liang tertegun. Keempat orang Xia Ding datang dengan ganas, tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Lu Ming dan mundur dalam kebingungan, yang tidak pernah mereka impikan. Mereka semua adalah roh yang lebih rendah. Bagaimana kekuatan tempur mereka bisa begitu berbeda? Tidak baik. Saat itu, wajah Lu Ming berubah. Ledakan. Tinggi di udara, cakar besar, menuju genggaman Huangling di masa lalu. Di cakar itu, penuh sisik, ganas dan tak tertandingi, memancarkan gelombang yang mengerikan. Tubuh sekunder Minglian adalah yang paling dekat dengan Huangling. Segera kendalikan pelat susunan Taiji, dua pedang ikan yin yang, dan tebas ke arah cakar besar. Kong, kong. Pedang ikan yin yang, terpotong di cakarnya, percikan api menyembur kemana-mana, dan kemudian terguncang. Di pagoda, tangan gelembung, kekosongan berfluktuasi, membentuk bilah ruang yang mengerikan, memotong ke cakar, dan Huangling, juga tangan, nyala api menjulang, nyala api Phoenix terbang keluar, terbang ke cakar. Ledakan, ledakan. Bilah ruang hancur, api Phoenix rusak, dan tubuh Huangling mundur, dan gumpalan darah meluap dari mulutnya. Segel surga yang kacau. Pada saat ini, Lu Ming, penguasa tubuh, juga tangan, memadatkan segel tiang kipas besar yang kacau, menuju cakar besar. Ledakan. Kipas kekacauan Tian Yin membombardir cakarnya, dan langsung dihancurkan. Tapi cakarnya akhirnya terhalang, dan menjadi lebih kecil dan membawanya kembali dari ketinggian. Seberapa kuat? Lu Ming sangat bermartabat. Ada tangan lain. Siapa itu? Lu Ming dan Huangling baru saja bertengkar hebat, dan mereka benar-benar bertarung saat ini. Di sekitar, banyak orang terkejut dan melihat ke langit. Mengaum. Raungan, angin dan awan berubah, tinggi di langit, raksasa perlahan muncul. Murid banyak orang telah dikontrak. Tao Ti. Lu Ming perlahan mengeluarkan dua kata. Raksasa di langit adalah pelahap. Konon pada zaman dahulu, Tao Ti bisa menelan matahari dan bulan di langit dengan satu mulut, yang sungguh mengerikan. Kedua mata Tao Ti, seperti dua matahari kecil, menatap Lu Ming dan Huangling. Suara dingin dan kasar keluar, serahkan peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi, dan kamu tidak akan mati. Jelas, tujuan Tao Ti sama dengan tujuan Xia Ding dan lainnya sebelumnya. Itu juga untuk peta dan kunci makam Kaisar Reinkarnasi. Klan rakus, hanya bisa memanfaatkan kekosongan untuk masuk. Huangling berkata dengan dingin. Omong kosong, tidak bayar, mati. Mulut dingin yang rakus, kaki di kehampaan, langit menggelegar. Di tubuh Huangling, api keabadian berkobar, dan wajahnya menatap tajam ke arah Tao Ti, yang terbukti dengan sendirinya. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming berdiri bersama dan menatap Tao Ti. Membunuh. Tao Ti mengaum, melompat ke depan ke Lu Ming dan Huangling, meraih mereka dengan satu cakar, dan lolongan yang mengerikan terdengar antara langit dan bumi, dan mencengkeram mereka. Pelat susunan Taiji memancarkan kecemerlangan, dan putaran diagram Taiji mengarah ke penindasan Tao Ti. Menyentuh. Tao Ti menangkap pola Taiji, dan diagram Taiji langsung terguncang. Wah! Lu Ming menggunakan rahasia 10.000 tentara, memegang senjata naga hitam, dan menusuk titik kunci Tao Ti. Namun, cakar Tao Ti lainnya dicabut dengan satu cakar dan ditampar di tombak. Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat masuk. Tubuhnya langsung diledakkan, dan kiserta darahnya melonjak. Hampir seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Dia menikam cakar Tao Ti dengan satu tembakan, tetapi hanya membuat sedikit tanda dangkal di atasnya, dan bahkan sisiknya tidak tertusuk. Tao Ti ini pasti yang kuat di level 10 Putri Jinwu. Konstitusinya setara dengan tubuh roh surgawi tingkat rendah. Kultivasinya telah mencapai tahap ketiga semisage, ranah hukum dapat berbadan. Tubuh dewa dan binatang dalam tubuh roh sangat mengerikan.
Selain itu, body Lao Teng lebih kuat. Bahkan 10.000 rahasia militer Luming tidak terpecahkan. Suara Phoenix memanggil, tangan Huang Ling, tetapi juga tidak berguna, oleh tangan Tao Ti. 9 meterai di gerbang Tuhan. Luming meraung dan tangannya dengan cepat disegel. Pintu 9 segel terbentuk. Dia akan menekan Tao Ti dan menyegel Tao Ti. Pada saat yang sama, gelembungkan tangan, tampilkan domain ruang waktu, larang rakus. Bersenandung. Di kepala badan kedua, pelat susunan Taiji bergetar lagi, dan pola ikan yin yang Taiji muncul kembali. Namun, kali ini langsung berubah menjadi pedang ikan yin yang, satu hitam dan satu putih, dan dua lampu pedang yang mengerikan, yang dipotong ke arah Tao Ti. Mengaum. Tao Ti mengeluarkan raungan yang mengejutkan, tubuhnya bersinar, dan kedua cakarnya membombardir terus-menerus, bertepuk tangan di pintu yang tersegel. Sentuh, menyentuh, menyentuh. 9 pintu yang disegel bergetar hebat dan kemudian pecah satu persatu. Kemudian dua sinar cahaya yang mengerikan melesat dari mata Tao Ti, membebaskan diri dari domain ruang waktu gelembung. Namun saat ini, pedang ikan Taiji Yin yang telah dipotong. Kong, kong. Pedang ikan Yin yang memotong tubuh Tao Ti, berkilau dan mengeluarkan suara yang keras. Tapi pada akhirnya, itu memotong sisik di tubuh Tao Ti, meninggalkan dua bekas pedang yang dalam di atasnya, dan darah mengalir lurus. Ledakan. Di atas kepala Tao Ti, segel surga yang besar dan kacau balau muncul dan menuju penindasan Tao Ti. Ah, mati, mati, kalian semua mati. Tao Ti terpotong oleh pedang ikan Yin dan Yang, dan dia sangat marah. Hukum mengelilinginya dan bergegas keluar dari langit. Pengeboman berat terjadi pada segel kipas Tian yang kacau. Ledakan. Segel surga yang kacau mengirimkan getaran yang mengerikan, lalu terbelah, dan akhirnya hancur. Teriakan, tangan Huang Ling, pedang kental api abadi, memotong Tao Ti ke lukanya, segera terbakar, mengirimkan bau barbecue. Api keabadian, digunakan dalam tubuh sendiri, dapat membuat diri sendiri abadi, tetapi bila digunakan pada orang lain, dapat membuat orang lain mati. Sialan, bunuh. Raungan sengit Tao Ti membuka mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan menelan yang mengerikan meledak, menutupi tubuh utama dan tubuh sekunder Luming, serta Huang Ling, yang ingin menelannya di mulut. Menelan kekuatan, aku juga bisa melakukannya. Luming meraung, memegang telapak tangannya kosong, kekuatan menelan pecah, dan langsung menangkal kekuatan menelan pihak lain. Kekuatan melahap Kowloon. Raungan kerakusan. Namun, meskipun Luming menangkal kekuatan menelan dan menghentikan tubuh utama dan tubuh sekunder, Huang Ling tidak dapat menangkalnya dan terbang langsung ke mulut Tao Ti. Dalam sekejap, sudah dekat Tao Ti. Bunuh untukku. Tao Ti meraung, lalu seberkas cahaya keluar dari mulutnya, menyelimuti Huang Ling di dalamnya. Huang Ling meraung dan membombardir terus-menerus. Dia ingin mengeluarkan berkas cahaya itu, tetapi dia tidak bisa. Sinar cahaya ini, dengan kekuatan penghancuran dan pemurnian yang mengerikan, terus-menerus menyempurnakan Huang Ling. Sua, sua. Luming mengambil alih tubuh dan tubuh sekunder. Pada saat yang sama, dia bergerak menuju Tao Ti dan ingin menyelamatkan Huang Ling. Tapi di mata Tao Ti, dua berkas cahaya yang mengerikan meledak, memukul mundur tubuh utama dan tubuh sekunder Luming pada saat yang bersamaan. Bab 1635. Pelahap ini terlalu kuat, dan waktunya sangat bagus. Luming Huang Ling bertengkar dengan Xia Ding dan 4 master lainnya, dan konsumsinya serius. Saat ini, Luming dan Huang Ling tidak dalam kondisi prima. Masukkan untukku, Huang Ling. Bahkan jika kamu memiliki api abadi, kamu akan dihancurkan dan disempurnakan olehku. Suara makanan rakus menyebar, balok di mulut, lebih kuat. Dalam pancaran cahaya, terus-menerus mengirimkan panggilan Phoenix, api abadi Huang Ling terus disempurnakan. Kekacauan. Luming mengaum dan mengerahkan seluruh kekuatannya, membentuk segel Fantian yang besar dan kacau balau, dan pergi menuju penindasan Tao Ti. Pada saat yang sama, badan sekunder juga sepenuhnya mengontrol pelat susunan Taiji, dan dua pedang ikan yin yang muncul untuk membunuh siang Tao Ti. Di mata Tao Ti, dua berkas cahaya kembali membombardir pedang ikan yin yang, menghalangi pedang ikan yin yang. Namun, kipas kacau Tian Yin tidak bisa menahannya dan memukul Tao Ti dengan keras. Tubuh Tao Ti bergetar, tetapi sulit untuk menahan segel Fantian yang kacau itu. Namun, jelas bahwa Tao Ti sedang tidak sehat. Sepotong tulang patah oleh kekacauan segel Fantian di punggungnya. Sekarang, dua luka yang dipotong oleh pedang ikan yin yang bahkan lebih berdarah. Om, sial, nak, kamu harus mati. Saat aku memurnikan Huang Ling, kamu akan mati. Tao Ti meraung marah. Hari ini, dia berulang kali dilukai oleh Luming. Meski tidak fatal, itu merupakan penghinaan besar baginya. Dia adalah keberadaan tahap ketiga dari Semisage. Dia dilukai oleh Luming berulang kali, yang tidak bisa dimaafkan. Tubuh rakus ini benar-benar tidak normal. Hati Luming, beberapa tak berdaya.
Jika orang kuat di tahap kedua dari Semi Sage dipukul oleh Lu Ming dengan segel Fantian yang kacau, dia akan terbunuh. Tapi Tao Ti hanya terluka ringan. Pada saat ini, api abadi Wang Ling menjadi semakin lemah, seolah-olah akan disempurnakan kapan saja. Apa yang harus dilakukan? Alis Lu Ming berkerut dalam. Setelah serangkaian perang, tidak banyak yang tersisa di tubuhnya, yang membuatnya sulit untuk menggunakan segel surga yang kacau. Bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin tidak berguna. Lu Ming sedikit cemas. Kultivasinya masih terlalu rendah, hanya Wu Huangjiu. Jika kultivasinya dapat mencapai tahap pertama Semi Sage dan memahami alam kekacauan tertinggi, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, pergerakan kekacauan setidaknya akan menghancurkan Tao Ti. Namun, kultivasinya saat ini adalah puncak ke-9 Kaisar Wu, dan tidak mungkin baginya untuk bergegas ke Semi Sein sekaligus. Wu Huangjiu yang berat hingga setengah suci, adalah penghalang yang sangat besar, tidak mudah untuk ditembus. Hahaha, Lu Ming dan Huang Ling akan dikalahkan dan dibunuh oleh Tao Ti. Tidak jauh, Zhao Kuang tertawa terbahak-bahak. Melihat Lu Ming dan Huang Ling akan mati, dia merasa sangat bahagia. Mereka tidak bisa menjadi lawan dari makanan rakus. Akhirnya pasti, Sima Liang juga dingin dan terpencil. Di sekitar, yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tao Ti adalah Tianjiao setingkat 10 putri Jinwu. Di medan perang ratusan suku, sosok level ini hampir berdiri di puncak. Huang Ling dan Lu Ming tidak dapat memiliki kesempatan. Terlebih lagi, mereka baru saja bertengkar hebat, yang membuat mereka cenderung menjadi lawan makanan rakus. Jo. Pada saat ini, panggilan Phoenix berdering ke seluruh dunia. Awalnya, Huang Ling yang sudah sangat lemah tiba-tiba memiliki nafas yang kuat, dan api abadi menyala. Huang Ling hampir menjelma sebagai Phoenix abadi, terbang tinggi dan melesat keluar dari belenggu sinar Tao Ti. Sayapnya seperti pisau dan dipotong di Tao Ti. Dengan raungan rakus, kedua cakar itu dicengkeram terus-menerus. Ledakan, ledakan. Dua raungan besar terdengar, bentuk tubuh Huang Ling dan Tao Ti kembali menyatu. Aturan Teng, kamu menerobos. Raungan rakus. Membunuh. Huang Ling meraung, Phoenix melebarkan sayapnya, dan pergi untuk membunuh Tao Ti. Aku ingin melihat seberapa kuat hukum api undead. Raungan rakus, menuju Huang Ling untuk membunuh. Ledakan, ledakan. Di langit, tampaknya burung Phoenix dan pelahap sedang bertarung dengan sengit. Untuk sesaat, sulit untuk memutuskan apakah akan menang atau tidak. Ini terobosan. Mata Lu Ming juga cerah. Di saat kritis krisis hidup dan mati, Huang Ling benar-benar menembus batas dan menerobos dengan satu pukulan, mencapai tahap ketiga semi suci, ranah Teng aturan. Pada tahap ketiga, kekuatan bertarung Huang Ling meningkat pesat, dan berdiri di level yang sama dengan Tao Ti, tidak takut pada Tao Ti. Layak untuk menjadi salah satu dari 10 binatang petarung keabadian. Lu Ming menghela nafas. Dia menemukan bahwa Huang Ling dan dia memiliki karakteristik yang sama. Dalam suatu krisis, dia dapat dengan mudah merangsang potensinya, menembus batas dan melakukan lompatan. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Brengsek. Zhao Kuang dan Sima Liang sangat senang sekarang, dan wajah mereka muram. Huang Ling dan Tao Ti bertarung dengan sengit, tetapi Lu Ming tidak ikut campur. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak memperebutkan lebih dari 100 gerakan, dan mereka masih saling berhadapan. Huang Ling, aku akan mengampunimu sekali hari ini, dan bertarung di lain hari. Akhirnya, Tao Ti meninggalkan kata yang kejam, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa Huang Ling menerobos, dan dia tidak dapat menangkap kunci peta Huang Ling dan Lu Ming, jadi dia hanya bisa mundur. Huang Ling tidak mengejarnya, dia tidak yakin akan meninggalkan Tao Ti. Jika dia terus bertarung, dia akan kehilangan kedua belah pihak dan diuntungkan. Api abadi dipadamkan dan Huang Ling dikembalikan ke bentuk aslinya. Kalian, jangan pergi dari sini. Mata Huang Ling menyapu, terutama Zhao Kuang dan Sima Liang. Zhao Kuang dan Sima Liang mengubah wajah mereka dan pergi. Orang lain juga seperti ini, berbalik dan pergi. Sekarang Huang Ling telah menerobos dan melangkah ke tahap ketiga Bansheng. Dengan kekuatan tempurnya, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh Jenderal Tianjiao. Dalam sekejap mata, semua orang di sekitarnya berpencar. Huang Ling, selamat atas terobosanmu. Lu Ming pergi ke Huang Ling dan tersenyum. Terobosan Huang Ling membuatnya sangat santai. Huang Ling telah membuat terobosan, dan dengan kekuatan juangnya hari ini, aku yakin tidak ada yang berani membuat idenya. Lu Ming, aku juga ingin berterima kasih. Jika kamu tidak menahan Tao Ti, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Huang Ling Dao. Sebelumnya, Lu Ming melancarkan serangkaian serangan terhadap Tao Ti, yang membuat Tao Ti kurang lebih terganggu. Kalau tidak, dia akan disempurnakan sebelum dia menerobos. Jika kamu ingin merangsang potensi, menembus batas dan mewujudkan lompatan dalam krisis, seringkali disertai dengan bahaya.
Jika kamu ceroboh, kamu akan jatuh. Kemudian, Huang Ling menyuruh orang-orang di Istana Phoenix untuk membersihkan Istana Phoenix. Lagi pula, Istana Phoenix berantakan dalam Perang Dunia Pertama. Lu Ming dan Huang Ling kembali ke kamar mereka. Huang Ling baru saja menerobos dan perlu mengkonsolidasikan pencapaiannya, sementara Lu Ming perlu pulih. Setelah perang, Lu Ming dan Huang Ling menjadi terkenal. Setelah itu, tidak ada yang mau membuatnya lagi. Namun, pertempuran kota air gelap, tetapi lebih tragis. Sering terjadi perang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.